dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Garing. Cica kali. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Cica kali. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Cica kali. Suka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Selamat sore. dan selamat hari Rabu menggebu. Lo udah Kamis dong, Eiza. Menggebu-gebu sih emang Anda. Tapi ini udah Kamis ya. Kamis manis. Bisa aja nih manis. Apa kabar ini Tikers? Besok udah gak fokus kerja lagi pasti Nah, kan semuanya. Udah gak fokus kerja padahal hari ini udah di notes banget akan jadi atau mungkin juga kebanyakan jadi hari terakhir ngantor sebelum libur lebaran. Betul. Gitu. Walaupun beberapa teman-teman juga kayaknya ada ya yang masih akan bekerja besok karena aturan atau kebijakan kantornya cuti bersama di Nyepi tuh nggak dipakai gitu. Jadi Iya. cuma liburnya di tanggal merah doang. Tapi nggak apa-apa. Atau mungkin juga para pejuang rupiah yang memang nggak bisa libur lebaran karena memang juga tetap harus bertugas selama lebaran. Nah itu juga kita ucapkan semangat ya. Semoga berkah dan diberikan kelancaran pekerjaannya pokoknya. Karena sebenarnya Amin. kalau semuanya libur yang mudik yang nyetir siapa? Oh, Apakah AI? Ya kan, atau mungkin juga yang bekerja di rumah sakit atau Benar. pelayanan publik lainnya juga Benar. gitu. Ya Semangat. saling backup lah ya. Betul. Ya hari ini kita udah siap mau lebaran juga nih baju. Kembali suci, kembali Wow. fitrah. Kalau aku kok temanya agak kayak coipan. Ada lagi tahu yang selain coipan tuh juga yang emang pakai kulit lumpia juga. Cuma dia lebih tipis gitu. Kulitnya. Kesabarannya. Kulitnya dong. Tapi memang kalau bicara soal kembali ke yang fitri gitu ya. Kalau di bulan Idul Fitri tuh biasanya kita emang maaf-maafan. Ya setuju. Tapi pernah nggak Za kalau misalnya lagi lebaran tuh susah buat maafin orang? Kayak di door gitu ya. Ini bisa jadi satu tema sendiri nih selama Oh kita. memang ini tema yang mau kita angkat di awal. Iya kaget loh. Tapi susah nggak? Pernah nggak susah maafin Kayak yang kayak orang? I'm taking to the grave, Iya. I'm not gonna forgive. Iya, Nggak pernah dong. atau kayak Aku kan orangnya Iya. pemaaf. oh, sangat. Sangat memframing diri sendiri. Atau gimana Pencitraan. caranya Apa? supaya bisa memaafin orang gitu dengan ikhlas. Caranya adalah dengan mengingat bahwa kita juga bikin salah. Jadi Nobody's perfect. nobody's perfect, everybody makes mistakes. Yes. Gitu. Jadi ketika ada
Kak Edo ini kira-kira belum siapa yang agak sulit untuk dimaafkan sama Kak Edo? Kelempar balik. Karena kayaknya kayak gimana caranya? Nah caranya berpikir kalau ya kita juga berbuat kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kayak Benar. in order to kita juga kan ingin dimaafkan sama orang lain. Kita juga harus memaafkan orang lain gitu. Kenapa siapa yang sulit dimaafkan dosanya? Banyak. Oh, Kita satu. sebagai manusia kan pasti ada rasa. Terima kasih sudah menyampaikan suara saya tanpa harus keluar dari mulut saya sendiri. Tapi to be honest, frankly speaking, Wow. sebagai manusia kan pasti ada banget rasa-rasa ego sebagai manusia tuh kayak dia yang salah. Iya. Enggak mesti gua yang maafin. Iya Gua mah dong. dari dulu gini aja tapi kan ya dialah yang minta maaf duluan gitu. Iya, Pasti iya, ada pasti kan. ada, pasti ada. Tapi kayaknya ya itu cukup di dalam hati aja. Nah benar. Walaupun sebenarnya Biar waktu yang menjawab. biar waktu yang Memulihkan. menjawab. Atau mungkin juga sebenarnya itu kesalahan yang udah cukup lama. Ini adalah momennya yang pas gitu untuk kayak memaafkan, kembali lagi ke fitri, kembali lagi ke keadaan putih bersih gitu. Ya. Dan penting banget untuk memaafkan orang sebelum orang itu juga minta maaf sebenarnya ke kita. Mhm, Biar dalam apapun pekerjaan yang kita lakoni, apapun kegiatan yang kita sedang jalankan, Iya. semuanya tuh bisa jadi berkah gitu. Atau sebenarnya nggak cuman memaafkan atau minta maaf yang tidak diucapkan aja. Mungkin sebenarnya yang paling tepat adalah diajak ngobrol di momen Idul Fitri, ya nggak sih? Jadi silaturahminya terjaga lagi. Barangkali sebenarnya kesalahannya atau mungkin cekcoknya tuh nggak sebesar itu, tapi karena nggak pernah diobrolin, nggak pernah didiskusiin, Jadi kayak akhirnya jadi masalahnya sepele aja sebenarnya Iya, ya. Cuma jadi karena kenapa- komunikasinya nggak nah, ketemu tuh jadi besar deh jadinya makanya nih rasanya. momen yang tepat untuk detikers mungkin kalau misalnya kayak iya nih masih ada yang mengganjal, kayaknya memang harus diobrolin gitu ya. Udah ajak-ajak ke Ketemu. rumah ya kan, ajak ngobrol. Nih sediain kusuka udah pasti ngobrolnya enak tuh. There you go. Mhm. Kalau ada ini namanya diplomasi snack detikers. Wow. Biasanya tuh kalau ada Bener-bener. kudapan, ada kopinya di depan Iya, tuh iya. kayak suasana akan jadi lebih cair. Kalau ngomongin diplomasi tuh kayaknya tuh kedubes gitu ya kayak enggak ya, enggak Nggak harus ya. selalu tentang Nggak kedubes, selalu ya. nggak selalu tentang hubungan dengan luar negeri, Iya, tapi betul. juga dengan sesama kita Mhm. bisa dipakai diplomasi snack. Jadi dengan snack atau mungkin kudapan yang ada di depan kita tuh bisa membawakan suasana tuh jadi lebih hangat, lebih Nah. cair. Apalagi kalau misalnya snacknya kusuka. Nah itu dia, siapa sih yang gak familiar gitu ya. Semuanya udah tahu, udah bisa didapetin di mana-mana juga. Termasuk juga variasi rasanya juga luas banget. Jadi detikers tinggal stok aja. Duh kira-kira dia sukanya rasa apa ya. Atau Benar. stok semua variannya juga. Biar nanti ngobrolnya enak, tinggal mengalir aja. Karena tentunya ini adalah garingnya tuh tiada banding. Gokil. Gitu. Kalau menurut aku sih ketika pakai kusuka jadi sarana diplomasinya adalah dengan membuka percakapan dengan menurut kamu tuh Mhm. ubi di Indonesia tuh bagus-bagus nggak sih? Di daerah mana sih Ajee. paling bagus gitu? Iya, iya. Terus dia langsung membuka atlas. Jadul. Globe. Globe, iya iya iya. Karena sebenarnya memang ini kenapa jadi satu produk unggulan atau Indonesia. kebanggaan kita juga Mhm. gitu ya. Selain memang juga ini produk 100% produk Indonesia, Aha. tapi juga diambil dari ubi dan singkong yang berkualitas dari all over Indonesia. Termasuk juga dari daerah-daerah yang So, emang penghasil singkong terbaik gitu. di mana aja Za kasih tahu. Jawa Tengah, Betul. Jawa Timur, Betul. Jawa Barat, semua Jawa. Betul. Di seluruh Pulau Jawa. Di seluruh Pulau Jawa, di Sumatera juga ada. Ada. Ya, beberapa daerahnya Di juga yang Medan memang juga termasuk ya. betul. Di Lampung juga kalau nggak salah satu iya lagi iya betul juga. tuh. Gajah tuh makan ubi gak sih? Makan rumput sih dia. Oh iya iya iya. Kalau dia makan ubi takut keselak sih ya. Iya kan dikunyah juga kak. Iya sih. Aku pengen deh ke Lampung ini apa? Waikambas. Iya lihat gajah. Abis gitu. Tesonilo. Apa tuh? Tesonilo tuh di Riau. Oh, Taman nah, Nasional belum pernah Tesonilo. juga. Belum Atau pernah, ke belum Ujung pernah. Kulon. Ujung Kulon kayaknya dulu waktu aku memorinya belum sebaik ini. Sekarang aja gak, Tapi udah belum pernah berarti. Harusnya udah ya Ujung Kulon. Atau mungkin maybe waktu aku masih bayi banget gitu. Tapi ketemu gajah, Mm-mm, berkomunikasi dengan gajah, lihat Ah. matanya, hirup
udara Wangi. yang sama dengan gajah itu dari Betul. truknya itu. Hirup wangi kulitnya. Kak, kayak nggak ada, nggak ada aroma Kan lain biasanya yang bisa kalau nggak ketemu gajah tuh kayak dicium belalainya kan. Otomatis kan lo ngehirup gak sih? gini. Takutnya kehirupnya tanah-tanah yang tertempel di dalam di permukaan Sebenarnya kulitnya. bukan Ya? dari aku yang nggak mau atau merasa kayak aku tidak bisa menghirup udara yang sama atau bersentuhan dengan mereka. Kasihan merekanya terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang aku bawa ini. Jangan dong ya. Ya udahlah, kalau nggak ketemu gajah, aku mau ketemunya sama NTMC Polri juga nggak apa-apa. Muncrat. Sebuah perbandingan Aku ya. tuh udah siap banget digombalin. Kalau nggak ketemu gajah, aku udah siap ketemu orang tua kamu. Nggak ada. Oh, Oh bukan. Sebelum kita ketemu sama teman-teman NTMC Polri, kita ketemu dulu sama teman-teman reporter dari Detik Jabar karena ini juga akan ngelaporin soal bagaimana situasi mudik yang ada di Jawa kirain Barat. di ini singkong ya. Bukan ya, kita Bukan, belum bukan. selesai Karena ngomongin Jawa Barat singkongnya. juga penghasil singkong Betul, terbaik di Cilembu, Indonesia Cilembu ya. ada ubi juga di situ ya. Tapi bukan, kita akan ceki-ceki dulu laporan atau kita lihat juga arus mudik seperti apa Ya. gitu ya. Sense hari ini sebetulnya juga pasti Detikers sudah banyak tuh yang teman-temannya atau keluarganya juga mudik hari ini ya. Lagi ada di ruas jalan tol Cileunyi. Betul, Ya. GT Cileunyi ada Yuga Hasan nih reporter Detik Jabar akan laporin ke kita gimana kondisi arus mudik di Jawa Barat. Karena kita akan ketemu sama Yuga, kita akan dengerin sambil Yuga. Mas Yuga, Yuk. selamat sore. Selamat Ya, sore Mas sore. Yuga. Sore Raija. Namaste. Nah, Mas Yuga ini lagi ada di jalan tol GT GT Cileunyi. Cileunyi ya, Mhm. betul ya? Seperti apa Betul, kondisinya hari ini, Mas Yuga? Siap. Saat ini saya juga Hasani, kontributor Detikom wilayah Kabupaten Bandung, sedang berada tepatnya di exit tol Cileunyi Kabupaten Bandung. Nampak saat ini situasi arus lalu lintas sudah mulai ramai dikunjungi para pemudik yang mengarah ke arah jalur selatan Jawa Barat atau lebih tepatnya mengarah ke jalur arteri Nagreg. Saat ini terpantau situasi sudah mulai terlihat para pemudik dengan menggunakan barang bawaan di atasnya. Kemudian tadi juga pantauan kami di jalur-jalur arteri sudah mulai terjadi sedikit kepadatan yang terjadi di wilayah Cinunuk Cibiru, kemudian di wilayah Rancaikek yang sedikit mengarah ke Nagreg. Begitu Edo Eja. Baik, apakah dari pantauan sejauh ini ada tanda-tanda akan dilakukan upaya rekayasa lalu lintas gitu dari teman-teman yang ada di lapangan? Baik Edo, saat ini untuk dari data jasa marga sendiri tadi dari pukul 00 hingga 14.00 sebanyak 17.000 kendaraan telah melintas ke exit tol Cileunyi. Kemudian untuk data sebelumnya sebanyak pada H-5 sebelumnya sebanyak 30.000 kendaraan telah melintas tol Cileunyi untuk satu hari full. Kemudian 2 hari sebelumnya sebanyak 20.000 kendaraan telah melintas ke exit tol Cileunyi. Nah, untuk CB-CB yang dilakukan rekayasa tersebut biasanya dilakukan jika antrian exit tol bisa mengular hingga 2-4 km hingga ke exit tol 147 Sumarekon. Nantinya jika mengalami antrian, petugas jasa marga dan pihak kepolisian biasanya melakukan pengalihan arus ke exit tol 147 Sumarekon, kemudian sisanya dialihkan ke arah tol Cisumdawu. Begitu Edo. Baik. Baik, kemudian apakah hari ini sudah mulai terlihat nih tanda-tandanya ada perlambatan gitu ya di jalan atau mungkin juga penumpukan kendaraan karena sudah mulai masuk ke puncak arus mudik juga nih, Kang Yuga? Ya Eja, untuk saat ini kondisinya masih terpantau ramai ya, belum terjadi kepadatan yang berarti. Saat ini beberapa kendaraan masih melakukan tapping atau transaksi di tol secara normal, tidak terjadi antrian kepadatan yang terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah biasanya menurut dari penuturan Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono tadi menuturkan bahwa peningkatan arus mudik biasanya terjadi pada malam hingga dini hari. Hal tersebut disebabkan karena
para pemudik mengantisipasi adanya kepadatan di waktu siang hari. Begitu aja. Oh, baik. Jadi disampaikan bahwa sebetulnya juga kepadatan justru baru dimulai setelah malam hari begitu ya. Gitu. Betul. Kemungkinan nanti malam tuh baru akan menuju puncak gemilang cahaya. Nyanyi dong nanti di jalannya ya. Iya ya, mudiknya ya. Tapi ada ini mungkin saran begitu untuk para pemudik yang akan melintasi JT Cileunyi atau mungkin ruas jalan lainnya, Mas? Ya, Edo, bagi para pemudik yang nantinya melintas ke exit tol Cileunyi, dihimbau untuk tetap berhati-hati. Pasalnya saat ini kondisi di belakang saya itu sudah mulai gerimis. Artinya kondisi hujan bisa senantiasa terjadi. Kemudian nantinya para pemudik biasanya jika menggunakan exit tol Cileunyi langsung mengarah ke jalur Nagreg. Nah, di jalur Nagreg ini biasanya para pemudik bisa melakukan antisipasi dengan adanya tikungan tajam ataupun turunan yang berkelok. Hal tersebut harus diantisipasi para pemudik. Kemudian para pemudik juga bisa mengantisipasi titik-titik kemacetan di jalur exit tol Cileunyi hingga ke Nagreg. Di antaranya titik kepadatan biasanya terjadi di wilayah Cipacing Rancaekek. Hal tersebut disebabkan adanya para angkutan umum yang mengetem. Kemudian ada juga di Rancaekek ya, yang kerap terjadi bubaran salah satu pabrik yang mengakibatkan kepadatan. Kemudian persimpangan ataupun perlintasan rel kereta api yang berada di area Nagreg kerap terjadi kepadatan hingga beberapa kilometer. Kemudian kepadatan juga terjadi biasanya di Cikaledong Nagreg yang pintu utamanya biasanya kepadatannya berada di Limbangan Kabupaten Garut. Begitu, Eja. Baik, apabila kendaraan yang masuk justru ke KBB apakah juga ada perlambatan gitu atau mungkin cukup ramai yang masuk ke wilayah KBB, Kang? Kalau untuk wilayah yang masuk ke Kota Bandung sendiri saat ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya biasanya peningkatan terjadi pada sore hari menjelang waktu berbuka. Mereka biasanya melakukan buka bareng dan lain-lainnya. Kemudian biasanya terjadi peningkatan karena banyaknya para pemudik, bukan pemudik, artinya para masyarakat yang mengunjungi Kota Bandung untuk berbelanja baju lebaran di Kota Bandung, seperti itu aja. Ini memang saatnya ya di momen-momen terakhir menuju lebaran baru cari baju lebaran ke Bandung. Suka yang begitu ya? Iya, Suka didadak-dadak. last minute gitu. Last minute gitu ya. Ini sekalian nanya aja sebenarnya pas nanti gue mau ke Bandung. Ya juga Rame ya. juga nanti malam berarti ya. Atau di wilayah Jawa Barat lainnya, tol-tol lainnya, apakah ada tol baru yang bisa dioperasikan secara fungsional gitu, Mas? Untuk mudik kali ini? Untuk di wilayah Cileunyi sini yang paling terdekat mungkin jika terjadi kepadatan biasanya dialihkan Cisumdawu, kemudian nanti para pemudik bisa keluar di exit tol Jatinangor dan kembali ke Rancaekek menuju ke area Nagreg. Biasanya terjadi rekayasa lalu lintas seperti itu ya. Baik. Oke, baiklah kalau begitu semoga mudiknya pada lancar gitu ya dan kemudian juga ya rekan-rekan yang di lapangan juga lancar juga bertugasnya gitu ya. Dan mudah-mudahan perjalanannya juga menyenangkan gitu. Amin, Pulang ke semoga kampung halaman. pada lancar-lancar ya semuanya, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu terjadi. Yang pasti memang untuk saat ini lalu lintas masih cukup lancar gitu ya, karena memang arus puncak arus mudik diperkirakan baru akan terjadi mulai malam nanti sampai besok tentunya. Nanti kita akan update kembali bersama rekan-rekan dari Detik Jabar untuk laporan-laporan lainnya. Baik, terima kasih banyak Kang Yuga dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore, aja. Oh, termasuk juga diingatkan bahwa ternyata tadi mulai gerimis. Iya. Jadi juga harus hari ini juga hati-hati cukup mendung ya. kan, cuaca dari pagi tuh hujan juga. Nah, tadi pagi aku cukup kaget juga tuh ketika kebangun jam 6 pagi, kemudian kok masih gelap banget dan buka jendela tuh bener-bener abu-abu banget Kak, nggak kelihatan apa-apa. Langit Softland abu-abu. belum dibuka mungkin. Enggak, itu bahaya ya tidur pakai softlens ya. Enggak, ternyata tuh memang hujan dari subuh gitu ya dan berkabut loh Jakarta. I'm not sure. Ya, Is it kabut or
atau polusi ya. Tapi kalau Atau kapas. misalnya memang kapas. cuaca lagi dingin-dinginnya atau habis baru hujan bisa banget sih itu berkabut. Bisa Gitu. jadi Termasuk yang petrikor gitu ya. aduh, wangi-wangi hujan, Wangi-wangi wangi-wangi hujan. tanah terkena air hujan Betul. gitu ya. Kirain Patrick yang lain yang ngelatih, Ah, bukan Patrick Patrick. Kluivert. Iya. Kalau bicara soal kemacetan ini kita pasti ini ya berupaya untuk tidak ada lagi nih misalnya untuk kepadatan lalu lintas di Iya, iya, iya. jalanan gitu. Hmm. Kalaupun mungkin nanti suatu saat nanti atau ketika mudik nanti ada terjadi perlambatan, mudah-mudahan semuanya masih pada tetap dalam kondisi yang stabil emosinya. Karena kerap kali tuh ketika terjadi perlambatan begitu di jalan suka emosi yang gak stabil. Jangan sampai ya. Walaupun sebetulnya juga hari ini aku dapat kabar juga dari beberapa temanku juga yang memang pada melepas mudik-mudik dari beberapa BUMN tuh ya. Ada yang dilepas Bener. dari Bandung, Banyak ada yang tuh dilepas dari jumlahnya. Jakarta menuju Jateng, ada yang menuju ke Jatim juga gitu. Bahkan juga gak cuman BUMN aja tapi juga perusahaan-perusahaan swasta juga termasuk juga Transcorp ya. Kita memberangkatkan Betul, mudik gratis. mudik gratis juga. Berapa bis ya? Banyak sekali sebetulnya Banyak. ya. That's why ini Gitu. adalah perjalanan spiritual buat banyak All of dari us, kita. yep. Karena ini menjadi sarana untuk kita kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Tujuannya sangat mulia, yaitu juga berbagi berkah, berbagi rezeki ya Zaya. Karena Memperpanjang tali silaturahmi. benar, kan katanya kalau misalnya kita silaturahmi ke orang tuh memperpanjang usia kan katanya. Betul, dan membuka pintu-pintu rezeki lah insya Allah. Benar, siapa tahu ya. lagi ada proyek apa? Aduh, Gitu. kamu mau Apa nggak nih yang sama bisa anak diisi? tante? Itu. Proyeknya macam ya. Proyeknya lah Macam kan proyeknya. macem-macem. Yang namanya rezeki itu kan nggak cuma dari bentuk pekerjaan gitu, relasi baru juga boleh gitu ya. Selamat kalau begitu, selamat pamer-pameran LinkedIn di keluarga. Adu-aduan porto Kemarin ya. aku sempet ada baca di satu homeless media lah ya. Dia bilang katanya suku Batak itu adalah suku dengan sarjana paling banyak di iya. Indonesia Katanya. katanya. Bukan paling banyak ya, lebih ke proporsinya tuh paling banyak yang berhasil menjadi sarjana gitu. Kayak kalau paling banyak secara jumlah mungkin tetap dari suku Jawa ya. Iya, Since karena suku Jawa jumlahnya lebih lebih banyak. Secara presentase mungkin Presentasenya ya. terbesar yang berhasil menjadi sarjana adalah Iya, suku Batak. Katanya SH-nya Horas. Jadi banyak. Sarjana Horas ya. Tapi benar sih Za, Iya. walau gue juga percaya masing-masing dari kita tuh terlepas mau sukunya apa, warna kulitnya apa, berasal dari latar belakang seperti apa, pasti semua orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Setuju. Cuma kalau memang ditanya kenapa sih apa yang salah satu yang teringat ketika misalnya bicara soal bagaimana dari suku Batak ini banyak menghasilkan sarjana, karena gua banyak diceritakan oleh orang-orang tua atau mungkin saudara-saudara bahwa kayak misalnya zaman dulu masih di kampung, meskipun orang tua cuma menjadi petani padi begitu, atau mungkin ngangon kerbau, tapi anaknya bisa semuanya tuh sarjana gitu. Itu Ya salah satu masalahnya ya Gigi. menanam padi kalau berhektar-hektar sih. Tapi kan sendiri nanamnya. Mau capek ya sakit pinggang iya, ya. Belum tentu itu padi sendiri juga. Oh, Bisa iya, jadi padi iya, orang lain. Tapi kayak ya banting tulang lah pokoknya. Tapi gue Betul. percaya itu semua banting tulang pasti. Karena kan yang punya tulang cuma yang Batak doang. Kita Didukung sama itu ya. Sunda mah gak punya tulang. Literally and figuratively. Dan Ini- juga mungkin keras-keras juga. Ya. Pressure. Boleh sangat bisa diakui kalau Pressure-nya didikan tinggi. orang Batak tuh cukup keras gitu ke anak-anaknya. That's why banyak orang Batak yang anaknya itu punya punya suara yang keras. Oh. Ya. Kita memang harus berani menyuarakan suara kita. Kalau malu-malu nanti kita tidak terdengar Kak Benar, gitu benar, ya. benar. Habis ini kita akan beralih Kemana ke lagi? bocoran. Wow. Ini ada yang habis meeting ya di Istana Kepresidenan juga.
Bukan ngomongin soal THR lagi, tapi kali ini ngomongan soal rancangan APBN 2026. Gitu. Oh iya. Ya. Karena udah mau dekat ke Agustus dan ini udah mau masuk April gitu ya. Pasti ini udah mulai dibahas-bahas nih untuk APBN 2026. Ini Q1 mah udah beres Kak. Orang udah tutup buku, Iya, udah makanya. lebaran, udah menuju Q2 lagi. Yang bikin deg-degan bisa di Q2, Q3 Tapi emang sih, emang crucial gak ya. berasa ya. Padahal kita tuh baru aja ngerayain tahun baru, ini baru mau lebaran, terus tiba-tiba udah mau bahas lagi buat APBN 2026. Iya, daging bakar-bakaran buat tahun baru juga masih di freezer. Asli, masih bisa tuh. Ya kan aku gak tahu Iya bisa. sih. Tapi ini udah mau ngomongin APBN 2026 lagi, which is sebenarnya kita harus sambut dengan baik lah ya gitu, bahwa perencanaannya sudah akan direncanakan. Canangkan lah Tapi ya. pasti pusing jadi Bu Sri Mulyani Ih, mah. kebayang. Ini APBN 2025 aja masih banyak hal yang harus diperbaiki mungkin dengan berbagai macam realokasi yang dilakukan sama pemerintah. Betul. Tapi sekarang mau nggak mau tetap harus sudah sambil disusun juga APBN 2026 karena udah mau dekat ke Agustus. Di Agustus nanti kita kan harus membacakan nota keuangan presiden Iya, betul. untuk cari tahu kira-kira akan seperti apa. Kita akan menjalani pemerintahan di tahun selanjutnya dengan berbagai macam pendekatan dari APBN yang dipunya. Iya, makanya sebetulnya salah satu yang dibahas gitu ya, itu adalah pembentukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF untuk APBN 2026 itu, ya kan, yang bertemu adalah Ibu Sri Mulyani dan kemudian juga Menko Perekonomian Pak Erlangga ya. Dan sempat ditanya juga nih Bu Sri Mulyani mengenai apakah ada arahan khusus yang disorot oleh Pak Presiden dalam rapat kemarin. Disebutkan bahwa sebetulnya semua program penting yang dijalankan oleh pemerintah saat ini akan diteruskan dan dianggarkan dalam APBN 2026 mendatang gitu. Benar, saran aku sih buat Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga biar nggak pusing-pusing banget. Nanti juga Minum kalau kopi? Bukan. Enggak, makan kusuka dong. Boleh. Kaget aku. Makan kusuka dong. Iya, Karena kan iya. mungkin bahasnya nanti juga habis berbuka misalnya terus ada rapat lagi. Ya udah mumpung udah buka, ya udah sambil keripik kusuka tuh dimakan terus bisa memberikan inspirasi. Kusuka gitu langsung. Termasuk juga ini ada yang akan ganti nama bentar lagi. Siapa lagi yang mau ganti nama? Kalau kita udah join pendidikan. menjadi BRICS, harusnya jadi BRICSI dong. Atau enggak BRICS atau IBRICS. Oke. Ibrix Oke, kurang ya, kan kita baru masuk, masa kita di atau depan. Bricis BRICSI. atau Brici. Iya, BRICSI. Nah, Ya BRICSI. banyak lah opsi-opsinya ya. Tapi nggak harus berubah sih. Ya kalau nambah nanti kan nambah lagi yang negara lain. Jadi kalau masuk misalnya Ethiopia dan Armenia. Jadi BRICSI ya. semangat ya. Tapi PR banget buat ngebikin aturan turunannya lagi untuk ngubah-ubah itu. Jadi ya BRICS plus lah. Oh ya boleh, kayak familiar tuh ada plus juga. Kim plus. Nah, tapi sebetulnya nih kita nggak cuman jadi anggota BRICS aja Ya. gitu ya, tapi kita juga secara otomatis ya Kak, jadinya bergabung juga dalam New Development Bank. Betul. gitu. Nah, NBD ini salah satu sumber pembiayaan buat nanti dipakai sama negara-negara BRICS ini untuk disalurkan, apakah itu buat investasi, buat bantuan. Pokoknya intinya adalah untuk bisa menyokong ekonomi para anggota negara-negara BRICS ini. Iya, tapi sebetulnya juga nih salah satu syaratnya lah ya untuk officially tergabung. Setelah officially tergabung maksudnya itu adalah dengan adanya setoran modal ya gitu. Atau kayak deposit kali. Biaya member. Biaya member. Tapi kalau kita ngajakin orang lagi dapat Wah. bonus gak? Jadinya ini ya Member get referral member ya, ya. referral code ya. Ini Gitu. memang ada iya semacam deposit atau biaya yang diperlukan untuk bisa menjadi anggota dari New Development Bank ini. Ketika kalau Apa keuntungannya kita udah jadi gabung nih ke NDB yang udah pasti anggota-anggota NDB itu adalah anggota-anggota BRICS Iya, aja kan ya iya, gitu. betul. Habis gitu kita udah tergabung, apa keuntungan Kayak kita sebagai arisan aja. nasabah?
Mungkin gue bisa bikin Nasabah ya. analoginya adalah kayak arisan kali ya. Jadi duit itu diputerin lagi sama NDB nanti, terus habis itu dipakai sama negara-negara anggota ini untuk dibantu menjadi salah satu bentuk pembiayaan gitu buat mereka bisa dapetin gitu. Nah ini kan apa namanya, ada sejumlah setoran walaupun belum diketahui sampai saat ini berapa yang pasti akan disetorkan Indonesia untuk menjadi modal bergabung ke NDB ini. Yang pasti yang bisa kita kabarkan adalah setoran ini akan dicicil selama 7 kali katanya. Oh, lucky number 7 ya. Iya betul. 007. Oke. Dan apa Sorry, kok 7 kali sih? Dibayarkan dalam 7 tahun. Oh. Belum tentu 1 tahun 1 kali sih, Iya, tapi iya, kayak iya. ya udah 7 tahun diangsur ya. selama 7 tahun Bener. gitu Sorry, ya. my bad, 7 tahun. Oke, dan tentunya juga diharapkan sebetulnya jadi terjalin hubungan yang lebih baik juga secara multilateral lah ya di antara negara-negara Negara-negara BRICS. anggota BRICS Iya, ya. negara-negara anggota BRICS juga. Negara-negara anggota BRICS. Itu dia. BRICS stands. Gitu. Siapa tahu nanti jadi lebih banyak kita bertukar pikiran. Salah satu negara yang menurut aku juga menarik and also one of my dad's favorite country itu adalah South Africa. Karena Apa? kata Cape Town. iya kayak welcome to the future tapi ini kayaknya udah kayak di luar angkasa gitu deh gitu. Terus gue kayak Oh di sana tuh iya gitu. di South Africa South tuh ada Africa. ya Cape Town mungkin beberapa kota besarnya lah ya dan kampus-kampus di sana juga katanya keren-keren juga Kak. Kayak aku penasaran Iya. juga nih. Penasaran sih, Cape Town, Afrika Selatan itu kan memang benar-benar dia dekat ke Madagaskar kan. Kayak nyebrang dikit. Awimbawa. Awimbawa. Kok Awimbawa sih? Bukan Madagaskar tuh. I know you want me. I know you want me. Itu You know Pitbull I kan want you. Iya kan Madagaskar tapi kan salah satu soundtracknya. Awimbawa emang Madagaskar juga. Iya kan yang ada Gloria. The Iya Lion kan? Sleeps Tonight. Iya ada Gloria Oh kan. itu Madagaskar ya? Hippopotamus. Ya ampun lagu itu udah lama banget. Kayak Madagaskar bukannya zaman 2000-an ya? It's just like ages gitu. Iya kan kita umur 2000-an anak-anak. Iya sih. Kita nontonnya Kita itu. udah dewasa ya? Ya masa tahun 2000-an kita udah anggota BRICS. Udah ngerti. Iya, iya. Ya menarik Taunya Madagaskar. salah satu negara wishlist gue juga mengunjungi salah satu negara di benua Afrika sih. Nah, Mesir aja aman lah. boleh, Oh, gua boleh. Ini ya lihat Sphinx. Lihat piramida ya. Lihat Sphinx. piramida. Tapi Lihat kita juga makam udah Firaun. ada kan versi Cici piramida. Bawalah Ada diriku, piramida juga oh di ini sayang. di Madiun. Nggak tahu gua. Banyak. Emang iya. Di Madiun juga ada patung Liberty. Di Tembok Bogor Cina juga ada. Oh iya, Banyak dia. banyak di Bandung juga ada. Portalnya kemana-mana. Brem aja ada yang mudik ke Madiun nggak? Detikers mau brem dong. Mereknya Seruling. Itu yang bagus ya. Seruling apa suling sih? Ya nggak Seruling bilang kan? kemarin pas ke Madiun sih. Aku suka banget tuh Kemarin brem. mau bawa brem juga tapi lupa. Jadi bawanya pecel doang. Seruling. Merek. Iya, Madiun berbatasan boleh. sama Jawa Tengah sih. Boleh, sebenarnya mau nyari di Jakarta juga ada. Ada. Di e-commerce juga ada Di sih. e-commerce juga ada. Cuma ya Tapi kayaknya biar kan lebih berkesan aja. sincernya dari Madiun langsung ya. Oh iya, Iya benar, bisa. benar. Tapi gue tipikal orang yang kalau orang pergi tuh gue nggak bilang oleh-oleh ya gitu ya. Iya sih, gue juga enggak. Kayak ya udah. Lo balik lagi juga udah yang kayak, Wah, bencana. Bencana ya. Tapi ada satu oleh-oleh yang gue selalu minta ke nyokap gue. Jadi kalau apa ya sebutannya misalnya ada perjalanan dinas gitu. Nah nyokap gue tuh lagi sering banget perjalanan dinasnya tuh ke daerah-daerah pesisir gitu. seperti Bengkali, Selat Panjang, Batam, Pangandaran. Udah kesini lagi. Yogyakarta, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah habis gitu oleh-olehnya itu adalah selalu satu. Baju tidur. Daster. Iya baju tidur atau daster atau kayak Banyak banget itu dong masih daster baju tidur yang koleksiannya. dari pantai tahu gak sih yang Iya, tipis iya, banget tahu. atau enggak yang printnya seru deh warnanya. Itu enak banget Kak. dipakai Tie-dye, tidur. tie-dye Betul. gitu-gitu. Yo mah. Yo.
Rastafara. Yo, man. Kita nggak lagi di Gitu. Bromo kan ini? Oh, belum. Nanti aku kabarkan ya, melaporkan dari Bromo. Gue deg-degan deh mau ke Bromo di masa Lebaran ini. Karena takut, iya itu Rame. Atau karena kasus di yang jalan kemarin yang ditemukan ladang ganja. itu juga. Yo, Ya kan, makanya itu gue bilang kita nggak lagi di Bromo kan. Za, where have you been? aku kira ngebahas karena tahu aku mau ke Bromo. Tapi aku Enggak. ke Bromo bukan mau cari itu ya Kak. Bukan ya, cari Cari Kesenangan aja. kesempatan untuk bersenang-senang gitu. ya good luck buat semua teman-teman yang menjadi driver juga di momen mudik kali ini ya. Karena it's not gonna be easy obviously. Tapi ya semuanya bisa kuhadapi bersama dengan Kusuka. Mantap. Sekalian juga Detikers. Nah, yang masih ada sisa THR-nya. Ya kan, ini waktunya untuk jajan Kusuka lagi, stok lagi Kusukanya. Walaupun mungkin masih ada gitu ya. Atau mungkin juga as easy as, aduh emangnya Batal puasa gak sih kalau minum kayak gini? makruh. Oh makruh. Makruh. Ya udah. Ya tapi kan packagingnya nggak sampai kecium juga keluar. Iya makanya, gitu. cuma gini doang. Enggak kan? Cuman kayak kenapa? Buka aja Kak, nggak apa-apa. Aku deh katanya briefnya dibuka aja. Oh buka Iya aja. iya. Tapi jangan nanti- yang itu kayak yang ini. Pokoknya terbaik lah kalau misalnya snack tuh jadi pilihannya adalah Kusuka gitu. Betul. Tidak Nah, pernah bosan. ya. Ini sincere loh ngomongnya. Bukan Betul. karena apa-apa emang beneran. Karena Terbaik. sebenarnya menyenangkannya adalah it's really good stands alone ya kan, makan sendiri atau juga sebenarnya jadi campuran untuk kita makan berat Yang lainnya, gitu benar. atau nyemil yang lainnya juga Ya, gitu. ya, ya, ya. Dicampur-campur tuh masih oke banget. Tapi buat Detikers yang gara-gara kita bahas THR juga ternyata kayak Kak, THR aku belum turun atau THR aku tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Eiza punya kontak Menteri Ketenagakerjaan 08 0989 4 kali. Jadul. Jadul, enggak. Ini bisa diadukan sama Detikers juga kepada Kak Edo, kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Karena sebetulnya hingga hari ini juga, hingga kemarin bahkan di hari Rabu pukul 16.00 kemarin, udah diterima oleh Kemenaker juga, yaitu adalah 1.725 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025. Ya, jadi 989 aduan itu diantaranya terkait dengan THR yang belum dibayarkan. Kemudian 370 aduan terkait dengan nilai THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan. Dan kemudian 366 sisanya terkait keterlambatan pembayaran THR. Ini dibanding sama tahun lalu, banyakan tahun ini atau tahun lalu? Aku nggak hafal tahun lalu, harus Tapi cek lagi ya tahun segini lalu tuh berapa. banyak atau kayak, well it happens. 1000 ya it 1.700-an. happens. 1000 tuh normal lah gitu. Bukan normal sih. Kayak angka yang bisa diterima karena banyak banget kan perusahaan dan pengusaha juga di Indonesia ini. Jadi ya bisa jadi memang angkanya 1.725. Cuma yang mau jadi perhatian juga adalah setiap tahun kan selalu ada nih aduan seperti ini. Mudah-mudahan aduan-aduan ini bisa diselesaikan dengan baik antara pemberi kerja juga pelaku kerja sendiri. Dan apa namanya, kalau memang aturannya harus dibayarkan ya mudah-mudahan bisa segera dibayarkan. Kalau memang perusahaan, karena memang kondisinya sekarang kan lagi nggak bagus ya ekonomi, Iya. jadi bisa sangat mungkin perusahaan ini kondisi keuangannya lagi nggak bagus sehingga rasanya sulit untuk membayarkan THR saat ini gitu. Jadi mungkin either ditunda apa dicicil, tapi kalau masih bisa dicicil ya nggak apa-apa lah, dicicil aja gitu ya. Dan komunikasi aja sama pekerjanya. Betul ya, aku sempat juga tuh baca di platform X juga, walaupun sebetulnya tidak disebutkan lokasinya di mana, tapi ada satu coffee shop di salah satu kota lah ya. Dia coffee shopnya sebetulnya kayak ya small business aja, UMKM, karyawannya hanya ada 3 gitu ya. Dan kemudian si ownernya ini tidak bisa membayarkan THR untuk para karyawannya dan akhirnya memilih untuk menutup coffee shopnya gitu, karena memang juga secara
ya penerimaan gitu ya, Mhm. tidak sebanding juga ketika mau mengeluarkan THR gitu, atau mungkin ada salah perhitungan sehingga tidak bisa mengeluarkan THR juga. Dan ini sebetulnya jadi satu perdebatan gitu ya di kolom komentar juga, bahwa sebetulnya ya THR itu udah masuk ke fixed cost gitu, sesuatu yang memang lo tahu lo akan bayarkan gitu. Betul, karena THR Jadi juga bukan berasalnya dari gaji kita kok. Betul, jadi bukan karena untung atau rugi, tapi memang Iya. harus sudah tahu gitu bahwa Betul. THR itu harus That's dibayarkan why itu ada gitu. aturannya kewajiban. Kalau Hmm. kewajiban hanya atas dasar keuntungan atau kinerja Itu perusahaan mah kan. bonus namanya Iya, ya, itu bukan mah bonus THR. namanya. Heeh. Kayak itu nggak bisa jadi kewajiban karena kan perusahaan juga harus mikirin gimana kondisi Mhm. finansialnya. Cuma Mhm. ya kita kan nggak pernah tahu, ada saja perusahaan yang memang salah urus mungkin atau seperti Betul. apa, atau memang kondisinya lagi geger banget gitu. Jadi ya dikomunikasikan, kalau memang tidak Betul. ketemu diskusinya, minta Kemenaker untuk bisa ikut andil dalam berdiskusi sampai nanti akhirnya hak-hak tersebut bisa terbayarkan. Betul, ini kembali lagi juga sama aduan-aduan yang diterima sama Kemenaker juga, bahwa dikatakan seluruh aduan terkait THR itu prosesnya akan diverifikasi dulu, diperiksa kembali kebenarannya oleh para pengawas ketenagakerjaan, dan bila terbukti benar, nanti Kemenaker akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pemberi kerja atau perusahaan Mhm. terkait gitu. Jadi dalam situsnya Kemenaker juga dijelaskan bahwa perusahaan yang telat atau belum membayarkan THR akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Yang terlambat itu THR ya, yang terlambat membayar THR karyawan itu adalah dendanya 5% dari total THR. Tuh, daripada makin membengkak lagi yang harus dibayarkan, lebih baik mudah-mudahan perusahaan bisa segeralah yang belum membayarkan THR-nya sama karyawan-karyawannya. Kasihan udah habis itu kue di toples juga di supermarket, udah nggak ada, kue kaleng juga udah sold out. Iya. Masa THR-nya Gua belum Speaking dibayarkan. of kue kaleng, gue rindu deh kue, salah satu merek kue kaleng yang Kongguan? legendaris. Kesebut duluan. Maaf. Iya, itu juga salah satunya. Iya, boleh. Atau ini, yang depannya M belakangnya E. Coba. Kue dia sekarang. Bukan, tengahnya tuh N. Oh, Onde mande. Ya, kita break dulu Detikers. Habis ini kita akan bertemu dengan rekan-rekan lainnya di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah yes. untuk update soal kondisi arus mudik di wilayah mereka masing-masing. Karena kita masih akan tetap ada sampai di jam 5:30 nanti ya. So don't go anywhere, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka.
hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka. Tring. Kita sudah kembali lagi. Kok lesok? Pertama jumpa Di laut cinta. Buya. Oh ya, domba. Bagas. Beda, ini multiverse dia. Hah, Bagas Bagas kan? ketemu sama domba. Enggak dong, itu tadi Jini kan? Iya, makanya ini multiverse tapi. Oh, domba. Iya. Maaf. Kita habis ini akan menuju ke Jawa Timur ya. Iya, asal Emang banget. iya? Nggak tahu. Coba Kita kita ketemu cek-cek dulu. sama keluarga, salah satu anggota keluarga Cemara. Nah, Namanya ada Ara. Agil. Oh, Bukan dong. Ini Ada. adanya Cemara. Adanya Ara, yaitu Agil. Beda nih namanya di sini. Kita akan ketemu sama Agil. Agil di mana ya posisinya ya? Bagus banget. menyapa Kak Agil, selamat sore. Halo, selamat sore, Edo, Esa. Kita hadirnya Mas Agil lagi di mana Mas Agil? Saat ini saya berada di Jalan Lingkar Timur di Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, yang mana menjadi salah satu jalur musik dari Jakarta yang akan menuju ke Wonogiri atau Jawa Timur, utamanya di Pacitan. Esa. Koharjo. Ini masuknya Pansela atau Pantura masih jalurnya Agil? Bukan. Kalau di sini jalur kabupaten. Kalau Sukoharjo letaknya berada di sebelah selatan kota Solo, jadi lebih jauh dari Solo. Pantura maupun di Pantura, maupun jalur Pansela selatan. ya? Baik. Ya. Ini dilihat-lihat cukup syahdu juga nih sore hari ini ya. Berpayung-payung walaupun sendirian berpayung-payungnya nih ya. Baiklah kalau gitu Mas Agil silahkan juga dengan laporan untuk arus mudik sore hari ini. Ya, untuk arus mudik di Kabupaten Sukoharjo sendiri, untuk hari ini masih belum ada lonjakan traffic kendaraan yang signifikan. Dari Kabupaten Sukoharjo sendiri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 sampai tanggal 29 besok. Namun di Kabupaten Sukoharjo di tengah arus mudik ini terjadi insiden yang cukup disayangkan, bahwasanya rombongan pemudik dari Jakarta yang hendak melakukan perjalanan mudik ke Kabupaten Sukoharjo maupun ke Wonogiri mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api yang tepat berada di belakang saya di jalur Lingkar Timur yang ada di Kelurahan Gayam, Kabupaten atau Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo ini. Satu mobil jenis Daihatsu Tigra tersebut tertemper oleh kereta api Batara Krishna pada hari Rabu tanggal 26 kemarin sekitar pukul 8:30. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang pemudik dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Itu. Jadi kan kabarnya yang kita dapat ada kelalaian gitu dari petugas penjaga pos kereta ini begitu. Bagaimana investigasi atau mungkin penyelidikan terkini terkait kasus ini? Ya, saat kejadian tersebut bahwasanya mobil berjalan dari arah timur ke barat, sementara kereta berjalan dari arah selatan dari stasiun Nguter menuju ke stasiun Sukoharjo Kota, sehingga arah kereta melaju dari selatan ke utara. Sesampainya di perlintasan pintu kereta api yang ada di belakang saya, saat kereta melintas pintu tidak tertutup sehingga kendaraan pemudik melaju begitu saja dan tertemper oleh KA tersebut. Akibatnya mobil sempat terseret ke arah utara sekitar 20 meteran sebelum mobil jatuh ke parit. Dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari penyelidikan awal memang menyimpulkan adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh petugas palang pintu kereta api, bahwasanya saat kejadian kecelakaan tersebut palang pintu kereta api tidak tertutup dan tidak ada suara sirene. Baru setelah terjadinya kecelakaan, sirine dan palang kereta baru tertutup. Itu. Baik. Kemudian ya sekarang berarti investigasi masih
terus dilanjutkan gitu ya. Tapi kemudian bagaimana dengan para korban? Apakah sudah dibawa untuk dikebumikan atau seperti apa, Mas? Ya, Bro, kami sampaikan bahwasanya rombongan pemudik yang berada di dalam satu mobil Sikla itu berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 keluarga, yaitu yang pertama keluarga Bapak Agus yang mana beliau mudik bersama istri dan 1 orang putrinya. Pak Agus ini sebagai pengemudi dari mobil Daihatsu Sikla tersebut, yang mana Pak Agus ini merupakan warga dari Jakarta yang hendak menuju ke Karangtengah Kabupaten Wonogiri, dan di dalam mobil tersebut juga ada keluarga dari Pak Purwanto yang di dalam mobil tersebut itu juga mudik bersama istri dan kedua anaknya. Soalnya akibat kecelakaan tersebut keluarga dari Bapak Agus, baik Bapak Agus, Ibu Linda dan putrinya dari inisial N meninggal dunia, dan 1 korban lagi merupakan yang meninggal dunia adalah Bapak Purwanto. Sementara untuk korban selamat adalah istri dan kedua anak dari Bapak Purwanto. Untuk kondisi korban yang meninggal dunia, bahwasanya setelah dilakukan proses pemeriksaan otopsi dan sebagian di Rumah Sakit RSUD IR Soekarno Soekarjo, mereka langsung dibawa ke rumah duka, yang mana Bapak Purwanto telah dikebumikan di kampung halamannya, yaitu di Desa Celet, Kecamatan Yuter, Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikebumikan kemarin, termasuk dengan 3 jenazah lainnya, yaitu keluarga Bapak Agus yang sudah dibawa ke daerah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, dan sudah dimakamkan. Sementara untuk 3 korban luka-luka, yakni istri dan kedua anaknya dari Bapak almarhum Purwanto, kondisinya hanya mengalami luka ringan dan kemarin bisa langsung dibawa pulang. Elsa. Baik. Bagaimana dengan petugas palang pintu keretanya, Mas? Apakah saat ini diamankan begitu? Karena saat ini juga belum ditetapkan sih sebenarnya status tersangka ya, sejauh ini informasi yang kita terima. Tapi bagaimana kelanjutan proses dari penyelidikan investigasi ini terhadap si petugas pos kereta? Ya, pasca kejadian kecelakaan tersebut, petugas palang kereta tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan di Satlantas Polres Sukoharjo. Namun dari perkembangan terkini, unsur undang-undang lalu lintas tidak memenuhi, sehingga petugas palang kereta tersebut dilimpahkan pemeriksaannya ke unit Reskrim Polres Sukoharjo. Selain itu, polisi juga sudah memintai keterangan 6 orang saksi, yang mana terdiri dari satpam maupun warga sekitar atau kendaraan yang berada di belakang mobil korban untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Kemudian di wilayah Soloraya, apakah ada titik penyeberangan kereta lain yang dianggap berbahaya atau menimbulkan potensi untuk berbahaya bagi pengendara, Mas Agil? Ya, untuk jalur pelintasan yang ada di belakang saya adalah kereta wisata Batara Krishna, yang merupakan jalur dari stasiun Purwosari menuju ke Wonogiri, yang mana kereta Batara Krishna sendiri bukan, maksud saya perlintasan di belakang saya bukan jalur perlintasan umum, namun hanya untuk kereta wisata yang ada 2 kali perjalanan, yaitu dari jam 6 pagi hingga pukul 1 siang, yang melayani untuk perjalanan dari stasiun Purwosari Kota Solo hingga stasiun Wonogiri. Di sepanjang jalur perlintasan kereta api Batara Krishna masih terdapat sejumlah sebidang yang tidak ada palang pintu kereta, yang tentunya dari pihak kepolisian sendiri menghimbau agar masyarakat atau pemudik yang tengah melintasi di perlintasan kereta api, baik yang ada pintu perlintasan maupun tidak, tetap untuk mewaspadai saat melintasi atau berkendara. Ya. Bisa. Baik. Jadi berkaca atau belajar dari kasus ini, kejadian ini, lebih diwaspadai lagi buat teman-teman pemudik yang melintasi perlintasan sebidang kereta gitu ya, untuk bisa lebih berhati-hati, karena memang di Jawa sendiri banyak sekali perlintasan sebidang kereta api yang mestinya selalu jadi perhatian gitu ya, untuk jadi lebih waspada lagi ketika melintasinya. Apalagi mungkin juga excitement untuk segera sampai ke kampung halaman gitu ya, begitu tinggi, jadi banyak yang ingin cepat-cepat terburu-buru gitu sampai ke kampung halaman. Mudah-mudahan bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya, dicek kembali gitu ya, nggak perlu buru-buru asal selamat. Dan tentunya juga kami mengucapkan turut berduka cita juga untuk korban
pada kejadian ini dan semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa. Mas Agil, terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Ya. Selamat sore. Kalau dari data yang aku baru searching ini, ada lebih dari 3.000 perlintasan kereta api sebidang di Indonesia, Za. Jadi kalau misalnya Sebidang tuh maksudnya gimana sih, Kak? jadi dia ada perlintasan antara kereta dengan jalan Oh, oke, biasa. iya. Sementara kalau misalnya kita bilang di Eropa kali ya, itu udah banyak kok perlintasan kereta api tuh yang dengan perlintasan api dan juga perlintasan jalan biasa tuh nggak bareng Berbeda, gitu. tidak Beda. cross path gitu ya. Benar, sementara di Indonesia masih cukup banyak yang kayak begitu Iya, sehingga iya, itu banyak, jadi banyak. salah satu sumber kecelakaan juga kerap kali dan Betul. diharapkan dengan masyarakat yang udah tahu bahwa banyak nih perlintasan sebidang untuk lebih berhati-hati termasuk tapi juga it takes two to tango sih dari otoritas lain yang berkewajiban untuk bisa menjaga lintasan tersebut juga diharapkan untuk bisa lebih waspada, berhati-hati dan lebih betul. fokus lagi. Jadi jangan sampai kejadian kayak gini terulang kembali. Iya, mudah-mudahan tidak ada lagi juga ya. Jadi detikers yang masih suka bandel ngerasa si apa tuh alarmnya tuh baru dinyalain, belum tertutup sempurna tuh main nyelonong aja. Nah, Betul. itu jangan sampai itu terjadi gitu ya. Lebih baik sabar aja dulu ya kan. Mau kemana sih? Kamu halamannya juga kalau kita lama nyampe juga nggak akan pindah. lari-lari ya. Iya kan, gitu santai aja, opornya juga nggak akan kehabisin juga ya. Jadi berhati-hati untuk detikers juga yang berniat untuk mudik gitu. Benar ya. sekali. Habis Detikers ini, kita masih akan bahas soal banyak hal tentang mudik sepanjang hari ini sampai dan ke juga trend akhir nanti. velocity karena Kak Edo punya gerakan baru yang akan langsung dipraktekkan diajarkan untuk detikers setelah ini. Harus pakai lidah katanya tuh. Geli deh. Habis ini ada Detikers, kita akan kembali lagi saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Detikers, we're back. Masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore Detikers. Dan udah jam 4 lewat, artinya kita akan tutup market. Sudah ditutup juga dan ada pengejutan lagi. Ada kejutan. Ada Ya, kejutan di akhir-akhir itu, market. Memang merayakan lebaran dengan ketupat. Nah, Wow, ya kan? tematik ya, warnanya harus hijau ya. Tematik hijau-hijau Kalau gitu. kalau tadinya warna merah, Iza mau bilang ini tuh bertepatan dengan hari Lebaran karena merayakannya dengan delima, Dengan Ada sirup, aja. sirup sirup marjan merah. Ya. Dan tentunya juga bersama dengan investasiku ada Mbak Sandra. Yeay. Hari ini. Cie. Mbak Sandra, tapi sebenarnya pertanyaan aku tuh adalah kayak kok ketika melihat ada lonjakan gitu hari ini gitu yang lumayan signifikan di sesi terakhir gitu ya, malah terlihat concern kayak loh ada Iya, apa iya, ini, iya, bukan iya. suatu yang kayak yeay gitu. Apa? Iya, karena kalau misalnya melonjak hari ini, berarti kan nanti pembukaan tuh biasanya ya melonjak, ada yang naik, ada yang ambil di sore hari banyak. Nanti besoknya atau pas pembukaan market berikutnya pasti akan loncat juga naik nih. Tapi langsung turun atau langsung dijual saat itu juga pas pembukaan gitu. Itu juga bisa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa
ISG hari ini menuju puncak di akhir-akhir. Menuju puncak. Betul. Di akhir-akhir perdagangan sesi Sisaan baju 2. lebaran kayaknya. Target kayaknya ya. Emang kan kemarin dibilang tuh sama Bapak Bursa, ntar menjelang Lebaran ISG akan hijau gitu. Terbukti dari kemarin kan lonjakannya saham-saham emiten-emiten yang ada di Danantara. Terus belum lagi perbankan naiknya signifikan ya karena mereka bagi-bagi dividen. Hasil udah RUPS, udah gitu hasil laporan keuangannya yang Februari membaik kayak gitu. Dan hari ini tadi baru aku lihat sebelum tutup market tuh market kita tuh di 6.400-an ya, sampai 480 ya. Terus transaksinya hanya 8 triliun tadi. Sekarang udah tiba-tiba berapa? hampir 11 gitu. Sepertinya ada dermawan yang Iya, tiba-tiba yang berbaik Dar- hati der. langsung jeblos gitu. kalau Dan yang aku orang-orang lihat jadinya nih, bisa berlebaran dengan ceria. iya. Kalau ngelihat gitu langsung jual ya. Kalau ini, nah kalau aku lihat tuh ada saham Buka ya juga naik tiba-tiba dari 138 ke 142. Jadi mungkin ya hal itu juga yang menyebabkan IHSG kita Menyumbang loncat. lumayan Iya. besar. Kenapa lah ya. dengan Buka? Market cap-nya besar. Buka sih terakhir beritanya itu justru kurang bagus ya. Hmm? Beritanya tuh performance-nya dia Ada apa sih Mbak Sandra ngeliat-liat ke bawah? mana? Ini Kalau tuh. di- Contekan. Kan data, ntar gak boleh salah ngomonginnya. Iya. Ya detikers yang Gitu nggak tahu kan kan. mungkin ngapain sih ngeliat-liat ke bawah? Apakah dia Kogoro Mouri gitu? Sambil tidur ya Sambil kasih tidur. taunya ya. Iya. Jadi Buka kenapa sentimen terakhirnya? Iya, terakhir itu malah ada berita sini volume transaksi asing capai 5 miliar Buka dan BRMS net sell. Kan sempat turun kan kemarin terbesar. Itu berita terakhir tuh dia laporan keuangan. Laporan keuangannya sebenarnya nggak terlalu baik sih kalau dilihat ya. Cuma dia ada expect untuk nextnya dia akan membaik. Gitu. Seperti kita tahu kan Buka kan udah bisnisnya udah beda ya. Udah bukan e-commerce lagi. Buyback Ada apa? dia. Oh, buyback. Buyback 31 M. M. Yes. Nggak terlalu banyak ya. Nggak banyak tapi ya. Tapi harusnya bukan cuma Buka ya Iya, yang ada memberikan satu lagi tadi sentimen. yang loncat juga BRI. Oke. Bank BRI kayak gitu beritanya. Ya, kita harus lihat satu persatu di keterbukaan ya. Mereka harusnya udah bikin. Iya. BRI kemarin sih sempat loncat tuh banyak positifnya ya. Iya, Ada perubahan direksinya BRIS pindah ke BRI itu suatu yang baik sih. Gitu. Terus bagi dividen lumayan Iya, besar bagi ya dividen kemarin. gitu. Terus laporan keuangannya juga membaik, dia ada pertumbuhan di yang Februari gitu, Februari 2025 gitu. Terus kalau yang lain lagi yang aku lihat kenaikan, oh ada saham ini satu lagi yang tiba-tiba naik juga nih. Sahamnya Pak PP ya. Teman-teman aku lupa tadi apa ya. Apa tuh? Di akhir-akhir sesi. Tapi perbankan nggak naik semua ya Mbak padahal. Iya, enggak. Orang pada ini buat cash. Iya, mereka Singkirin uang. Singkirin uang di Iya, bank. BBRI tapi naik sih, cuma BBCA turun hari ini kayaknya orang-orang yang pegang saham BCA pada jual. nah BRPT juga tiba-tiba naik nih tadi. BRPT. Penutupan kan 700 ya ke 710 tapi nggak sesignifikan Buka sama BBRI gitu. Orang-orang lagi melihat nih jangka pendek kayaknya nih, jadi mereka ngebaca pola yang waktu BBRI saham perbankan tuh Iya, naik tuh waktu ketika Hampir 4.000-an tuh ya. iya yang waktu ada asing tuh menaikkan rating tuh tiba-tiba BRI dinaikin ratingnya kayak gitu kan. Nah itu naik lagi tuh dan ini kebaca lagi di sini. Ini kayaknya naiknya sementara Ada nih. patternnya ya. Iya gitu. patternnya dibaca gitu sama investor-investor. Oh naik tapi kayaknya hanya jangka pendek deh. Karena kalau CBDK juga buyback hari ini. CBDK hari ini ada berita buyback. Buka juga ya. Iya Buka, Betul. Emang banyak emiten yang buyback sih. BCA mau buyback juga. Buyback. Sama emiten-emiten Pak Alhamdulillah. Prajogo. Iya juga BRPT buyback. dan kawan-kawan ya. Tapi Terbantu mestinya lah nggak cuma gara-gara buyback nih sentimen hari ini ISG. Apakah dari luar tidak cukup kencang angin berhembus? Dari luar justru malah sentimennya buruk ya. Karena kita lihat S&P 500 tuh merah. 1% penurunannya. Dow Jones juga 0,3. Terus Jepang juga, Shanghai. Karena kemarin tuh ada berita
yang Presiden Trump ya. Biasa menginikan tarif gitu. Terus ada lagi ketidakstabilan geopolitik yang perang. Rumornya ada perang, masih ada terjadi perang nih. Perang beneran bukan perang dagang ya. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat perang mulut, Bukan perang medsos. bintang. perang itu. Bukan. Dan harga emas naik lagi nih, sekarang 3.070 per troy ounce. Nah. Kemarin sempat turun, sekarang naik lagi. Dan tadi aku baca di sekilas di berita, analis asing memprediksikan emas tuh 3.300 sampai akhir tahun ini per troy ounce. Berarti kan Wih, jadi benar tadi gejolak. si Eiza, Iya, 2 juta. nah. Eiza Lauren. Waduh, udah meninggal. Emas Jangan gitu. kan gak cuma beliau yang namanya Lauren. Ya kan kalau Lauren identiknya bisa visioner. Ya. Iya, bisa kan beramal. identik. Identik. Jangan. 2 juta per gram. Emiten emas yang menarik apa Mbak? Aku lagi pantau BRMS, ada HRTA sama PSAB. MDKA. MDKA gimana? MDKA bentar ya. Aku belum cek sih MDKA. Terlaluan ya. Yang besar gitu kagak gua cek lagi. Mentang-mentang. Mentang MDKA. Udah ini naiknya lama. Oke, MDKA hari ini ada kenaikan, loncat juga sih dia. Enggak deng, enggak loncat. Kemarin dia loncat. Kemarin 7%, hari ini hari malam minus 1,38. Cuman posisinya masih kuat ya. MDKA masih peluang ada kenaikan. Kalau gitu. Karena Mahal sahamnya. Nah, iya kan yang usah dia banyak-banyak belinya. giant. Satu lot kan cuma 140.000. Iya. Kalau Kak Edo membelinya mau setanah lot. Oh oke, cicil dong. Bukan satu lot. Cicil. Setanah lot. A lot. Banyak ya. Banyak gitu. Right. Dan rupiah kita juga hari ini melemah. Melemah. 16.559. Gimana nih Mbak? Jadi makin mahal-mahal untuk semua barang kalau kita melemah. Terus. Pak Prabowo tolong. Beneran minta tolong. Karena aku juga baca Mbak. berita Prabowo nih tolong. terakhir nih ya. Apa? Baca berita. Konsumsi rumah tangga diramal hanya 4,75% kuartal 1 2025. Daya beli melemah. Kalau lihat Sampai 5 ya. iya, nggak nyampe 5. Kalau lihat data ekonomi itu sebenarnya IHSG belum mencerminkan untuk dia Bounce back. bounce Baik-baik back ya. gitu. Terlebih rupiah kita juga melemah. Biasanya tuh sejalan ya, rupiah melemah, IHSG melemah. Dolar melemah, IHSG kita baru naik. Nah, ini ditakutkan adalah ketika nanti ternyata kan ada berita data Amerika hari ini ada, besok juga ada gitu kan. Minggu depan pas kita libur itu juga ada. Nah, itu ketika beritanya bukan yang positif gitu kan, itu kan efek juga ngedelay ya, kita lagi libur kayak gitu. Dan Ibu ini dingin banget ya. dingin sih. Saya sampai kayak Kita baru masuk jadi nggak terlalu berasa. Ih, coba dong ke Trans Anda tidak Snow dingin Bekasi. begini. Ini kan kulit Iya, lumpia. coipan. Coipan. Dihangatkan ya. Coipan kan lumayan menghangatkan. Gimana Mbak Sandra, maaf. Iya, jadi tetap kita pantau pergerakan emas sama pergerakan US Dollar. dollar karena itu biasanya harus sejalan. Kalau ini kan sedang tidak sejalan ya. Yang manakah akan apa namanya ya? Menyesuaikan rupiah kah atau IHSG kah gitu. Karena mereka nggak mungkin nggak sejalan. Dor nang ning nong gitu. Berpisah di persimpangan ya mereka, tidak Iya, sejalan. tidak sejalan. Pernah nggak Kayak kayak lagu gitu? nggak? Sama siapa? Apa yang tak sejalan tuh? Visinya lagi, Oh, visi Sepatu misinya. kiri sama sepatu kanan nggak sejalan. Sepatu kiri dan Jalan, ya. kanannya. Inspired by Tulus. Ya betul lagunya Tulus. Kita bagai sepasang sepatu. Emiten Apa? sepatu Bata. Udah cabut Udah dari cabut. Indonesia. Iya. Betul. Tapi berarti nggak tahu Ya, SG kita. Ya kita santai dulu karena libur kali Iya, ya. jangan bahas ini dulu ya, market-marketan dulu. Iya. Bukan jangan bahas sih, lebih ke nikmati saja, ini udah ditebus 3 triliun di akhir-akhir. Iya. Jadi ya mudah-mudahan pada cuan ya detiker semuanya yang Amin. punya Betul. portofolio di pasar modal. Mumpung ini lagi dapet berkah Ramadan gitu. Betul. Ya anggap aja berkah Ramadan ya. Kita berharap juga lah Ada Danantara mencuat. cepat ya. Nah, karena masih banyak juga yang Project nyangkut progress. ternyata.
Jadi kita juga berharap makin banyak orang-orang yang menaruh modalnya di dalam negeri, di pasar modal, biar Betul. IHSG kita tembus 10.000 tahun ini. Amin, kaget sih. Mungkinkah? Mungkinkah? 8.000 ya 8.000 susah aja bos. belum. 8.000 ya ditarik lagi. Bisa, tapi harus turun dulu agak dalam. Terus baru naik terbang. Kayak COVID ya, Mm-mm. kayak ketapel waktu COVID. Langsung gak dikasih turun loh. 7.000 Cup sekian. atas. Ih cuan banget tuh orang yang banyak kemarin nyerok. Mendadak ya. Benar. Ya pokoknya semua apapun investasi yang dipercayakan sama teman-teman semua Detiker, semuanya risiko masing-masing. Makanya supaya tidak ada penyesalan, pastikan setiap uang yang kita keluarkan dari dompet kita itu memang atas dasar kesadaran diri masing-masing, bukan Iya, karena betul. orang lain atau karena siapa. Betul. Pentingnya juga memantau keadaan pasar, Ya. memantau keadaan apa yang terjadi di dalam maupun Iya, luar negeri juga, biar tahu ekonomi. apa saja sebetulnya bisa mempengaruhi market kita gitu. Mm-mm. Jadi nggak asal dor. Feeling aku sih ini ya. Ih, kata si ini sih ini gitu. Menurut mimpi yang aku alami kayaknya sih ini ya. Gitu. Mimpi. Ya. betul. Dan hari ini juga menjadi perpisahan kita bersama dengan Mbak Sandra. Iya. Tapi untuk setiap hari. Ntar ada obrolan lagi lah. Nanti ada Kejutan. Sampai jumpa kawan. ada banyak Sandra-Sandra lainnya akan hadir di sini ya. Gak taunya Sandra kalau gue itu. lagi. Cari ini dong Mbak Sandra kasih kesan-kesannya selama Detik ya? mengisi detik sore bersama duo ajaib yang pernah hadir di sini. Yang pasti kesan pertamanya seru dan bikin apa ya, kalau setiap kesini tuh moodnya jadi happy. Nggak pernah kan bahas pasar modal dengan Iya, betul. pendekatan seperti ini kan. Iya, ditambah lagi Disuruh pertanyaannya di nyanyi. luar nurul ya. Kadang aku tuh suka Bener. mikir tuh apa ini jawabannya nih. Ya karena kan Pertanyaannya ajaib. in baby words ya. Iya. Nah, Benar. pertanyaannya tuh untuk Membumikan langit. Iya benar, membumikan langit. Benar. Membumikan langit. Iya nggak ada bahas pasar modal tuh cengengesan ini. Iya, secengengesan ini. mau merah, Have fun. mau hijau, Tetap mau happy. ungu, mau oranye. Tapi mudah-mudahan semua bisa diterima sama Detikers ya. Tapi nggak Ya. apa-apa. Walaupun hari ini kita farewell sama Mbak Sandra terakhir di investasiku. Ya. Mudah-mudahan Mbak Sandra sukses terus apapun Amin. pilihan karirnya. Amin. Apapun yang ke depan akan dijalankan. Semoga terus cuan. Amin. Sehat-sehat terus juga. Sehat-sehat terus Mbak Sandra. Sama-sama ya, Edo juga Eca juga Benar. sehat, makin sukses di Detik Sore ya. Amin. Makin banyak brand-brand nanti. Amin. Cuan-cuan bersama. Cuan-cuan Ya. bersama. Habis ini katanya Mbak Sandra mau ngeluarin album solo guys. Kembali lagi menjadi Momo. Tapi kali ini jadi pakai K. Momo. Yang menakutkan. Ya udah deh kalau gitu. Serem. Baiklah, nanti habis ini kita akan kembali lagi. Tapi Ada kita brigadir. akan sapa-sapa dulu nih yang akan melaporkan soal arus mudik, yaitu adalah Brigadir Rian Saputra. Apa? Coba kita sapa. Nah, takut ketuker aku tuh sama Nikola Saputra. Ternyata ini Brigadir Rian Saputra. Selamat sore Brigadir Rian. Halo? Ya, selamat sore. Selamat sore, ini tadi kata Eza takutnya ketukar sama Nikola Saputra Brigadir Rian. Karena kebetulan ini pertama kalinya kayaknya kita sama teman-teman Iya. NTMC Polri buat yang kaum pria ya, kaum Adam ya. Betul. Siap. Salam presisi. Brigadir Rian. Kayaknya harus dikasih pertanyaan ajaib ini biar agak cair sedikit ya. Kue Belum buka puasa. apa yang suka nyanyi? Nah, coba Brigadir Rian. Oh, tahu. Hilang gak ya sih? Brigadir Rian masih mendengarkan suara kita? Baiklah. Iya, mendengarkan Mas. Oh ya Oke. baik. Kita langsung saja dengarkan laporan dari Brigadir Rian untuk kondisi jalanan hari ini. Silakan Pantauannya. dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi arus lalu lintas dalam suasana arus mudik Lebaran. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan
Cikopo, Jawa Barat, di mana kita bisa melihat situasi arus lalu lintas untuk di jalur arteri, di mana kendaraan yang biasanya melakukan arus mudik, baik kendaraan dari arah Pantura atau Subang yang akan menuju Purwakarta biasanya melintasi kawasan ini. Namun saat ini lalu lintas nampak dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan perlu kami informasikan juga bahwa saat ini terkait dengan arus mudik Lebaran, kepolisian dan jajaran sedang melakukan sistem rekayasa itu satu arah, di mana sistem rekayasa satu arah dimulai dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 188 tol Cipali. Namun saat ini dikarenakan volume kendaraan masih terus adanya peningkatan, diperpanjang sampai dengan di kilometer 210 tol Palikanci. Dan pemberlakuan rekayasa ini berdasarkan dengan penghitungan jumlah kendaraan yang sudah di atas parameter VCR rasio atau perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Jika VCR rasio tinggi, maka semakin padat kondisi arus lalu lintas. Untuk itu dilakukan rekayasa untuk mengurai terjadinya kepadatan. Namun bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Jakarta, Anda bisa melewati atau dialihkan menuju ke gerbang tol Cikopo, Dauan, dan selanjutnya menuju ke arah Kalihurip Utama. Dan adapun yang kami informasikan terkait dengan data kendaraan dari gerbang tol Cikampek, di mana kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, terhitung dari jam 00 dini hari sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, bahwa sebanyak 82.000 kendaraan yang melintasi kawasan ini sampai dengan sore hari ini. Dan namun kendaraan dari arah sebaliknya yang masuki ke arah Jakarta hanya 33.000 kendaraan. Dan untuk itu diperlukan adanya sistem rekayasa agar terciptanya jalan yang lancar selama arus mudik Lebaran. Dan juga terkait dengan arus mudik, bahwa pemerintah berdasarkan dengan surat keputusan bersama melakukan pembatasan kendaraan truk dengan sumbu 3 ke atas, di mana tujuannya yaitu untuk menjamin keselamatan keamanan para pemudik supaya lancar dan selamat sampai tujuan, di mana dilaksanakan dari tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April 2025. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara atau pengguna jalan yang sedang melakukan arus mudik untuk selalu mengupdate berita terkait arus mudik dan juga informasi terkaitnya. Dan juga untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang penuh di rest area, pemudik dapat mencari rest area di luar tol untuk rehat sejenak, dan pemudik bisa masuk lagi di pintu tol yang sama tanpa perlu khawatir adanya tarif tambahan, dikarenakan ruas tol Astra Infra menggunakan sistem pembayaran tertutup untuk mudik aman keluarga Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669, bisa juga melalui SMS di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman, selamat sore dan salam presisi. Mudik aman, mudik nyaman. Mudik aman, mudik nyaman. Keluarga. Mudik aman, keluarga nyaman. Itu lebih tepatnya. Salah juga gitu tadi. Baik, terima kasih banyak ke Brigadir Rian dan selamat bertugas kembali. Salam presisi. Salam presisi. Selamat bertugas kembali Brigadir Rian. Semen apa? Semen apa, Kak? Brigadir Rian, kalau Brigadir Rian masih nonton ini adalah sebuah testimoni dari Eiza. Silakan Eiza. Semen? Kok testimoni? Oh, tadi mau lanjutin tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakan maksudnya. Ya, kendaraan apa yang pas untuk kita mudik? Belum tap in brand lagi di sini, susah dong jawabnya jadinya. Udah, kita break dulu aja ya. Makasih Mbak Sandra sekali. Kita tutup dengan Mbak Sandra nggak nutup segmen ini, kayak bilang terima kasih Detikers. Abis ini kita ketemu lagi dengan segmen laporan lainnya dari teman-teman Detik Sumut. Belum siapin dia. Itu aja pokoknya tutup. Abis ini kita ketemu lagi dengan laporan mudik lainnya. Oke, laporan mudik tetap lainnya. di Detik Sore gitu ya. Oke, silakan. Oke, demikian Detik Sore hari ini. Kita langsung lanjut lagi ke laporan Detik lainnya. Tetap di Detik Sore, nggak cuma Ore. Wow, dipecat nih kita bentar lagi.
Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita siap untuk menghibur di setiap jalur mudik kesayangan Anda. Hii. Alias Bawaan. ngamen. Bawaannya kayak biduan ya Iya, tadi iya, ya. iya. Tapi biasanya kalau inget gak zaman dulu tuh sering ada yang ngasih tahu kalau di posko-posko, bukan posko lah ya, rest area mudik tuh suka dibikin activity gitu. Apakah itu pijet gratis lah, Ya, cuci karaoke, cuci mobil gratis lah, senam gitu. aerobik, Capek dong itu ya. pasar tumpah. Enggak juga ya, enggak. Tapi mudah-mudahan juga tahun ini walaupun tren mudiknya cukup menurun dibandingkan tahun lalu, tapi mudah-mudahan semangat mudiknya tuh tetap ada gitu. Tentunya dong, kali Ya ini kita kan? dari Detik Jatim akan bagi-bagi cerita soal bagaimana teman-teman di Jawa Timur bersiap-siap untuk melakukan mudik. Kali ini akan melaporkan langsung dari Terminal Purabaya. Ada Nah. Mbak Mira dari Detik Jatim yang akan melaporkan. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore di PJT di Studio Jakarta. Di Surabaya, ini cuacanya mendung. Sama, di sini juga mendung Mbak Mira. Betul, tapi mungkin biar suasananya semakin syahdu gitu ya. Di detik-detik menuju berjumpa dengan keluarga di rumah di kampung halaman juga. Baiklah Kamira, kalau begitu sepertinya hari ini kita akan berbagi ceritanya lumayan banyak dan lumayan seru juga gitu ya. Silakan dengan laporannya sore hari ini. Iya. Baik, terima kasih Eda dan Eza di studio. Selamat sore Detikers. Saya sekarang di Terminal Purabaya di Kota Surabaya begitu untuk melihat langsung persiapan dari Terminal Purabaya sendiri di arus mudik 2025 ini. Langsung saya kita tanyakan kepada pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, Pak Ahmad Badik. Bapak, terima kasih waktunya untuk berbicara. Selamat sore. Nah, Pak, ini di sore hari ini kira-kira apakah ini sudah masuk ke puncak arus mudik atau sebelum, Pak? Kalau menurut teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat sore, Detikers. Jadi kalau sesuai prediksi kami, sebenarnya hari ini masih belum mulai arus puncak ya, belum sampai puncak. Kemungkinan prediksi kami mulai terjadi lonjakan penumpang dan puncak di arus mudik ini tanggal 28, 29 sampai tanggal 30 untuk arus mudiknya. Tapi memang hari ini mulai pagi tadi sudah terlihat kenaikan penumpang yang cukup luar biasa. Sepertinya untuk hari ini memang ada kenaikan, tapi kemungkinan besok mungkin masih akan lebih tinggi daripada hari ini. Kalau hari ini berapa persen? Dan kalau besok kira-kira berapa persen kalau dibanding hari-hari biasa? Kalau data kami kemarin itu hampir 40.000 penumpang yang naik dan turun, yang berangkat dan turun dari terminal kami. Hari ini kemungkinan bisa lebih, kan sekitar 50-60.000 kemungkinan yang akan lewat. Oke, baik Pak. Kalau terkait jam operasional di Terminal Purabaya sendiri di masa libur Lebaran ini ada perubahan tidak? Pas sekali. Jadi memang kami setiap hari biasa kami beroperasi terminal ini selama 24 jam. Oke. Setiap harinya 7 hari 24 jam. Untuk melayani para pemudik ya Pak? Betul, gitu. Supaya bisa pulang kampung dengan aman dan nyaman. Pastinya begitu. Oke, baik Pak. Kalau fasilitas-fasilitas penunjang yang coba diberikan oleh teman-teman di terminal untuk memfasilitasi pemudik agar semakin nyaman, itu seperti apa? Iya. Jadi kami tentunya terus berupaya bagaimana meningkatkan fasilitas penumpang, bagaimana penumpang itu bisa nyaman menggunakan fasilitas atau moda yang darat atau terminal terutama di Surabaya. Ada beberapa misalkan ada smoking area, ada charging station, terus di Baik, itu tadi laporan dari mana penumpang itu tetap melayani. karena ada sedikit kendala teknis terkait audio begitu ya dengan teman kita Mira Mbak Mira, dari ya. Detik Jatim. Kita coba perbaiki dulu sambil tadi sedikit bicara soal Terminal Purabaya. Ternyata aktivitas para pemudik di Terminal Purabaya ini sudah lumayan Ramai banyak ya. Betul. Ada cukup 40.000 padat. kemarin katanya sudah mulai dilayani. Betul ya, dan sepertinya kita sudah terhubung lagi bersama dengan Mbak Mira di Terminal Purabaya. Mbak Mira. Kita coba sambungkan kembali dengan Mbak Mira. Bersama dengan Bapak Ahmad Badik ya, pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya. Yang
sebetulnya juga sepertinya cukup cukup merata ya di beberapa wilayah atau area yang tadi kita juga sempat Ya. sapa juga memang cukup ada yang baru mulai gerimis gitu, ada yang memang juga sudah mendung dari tadi juga. Jadi kita selalu himbau juga untuk detikers yang juga memang akan mudik gitu ya, baik itu juga membawa kendaraan pribadi ataupun juga dengan moda transportasi umum untuk tetap berhati-hati dan melihat prediksi cuaca. Betul. Untuk hari ini. Bus ini kan salah satu favorit gitu ya moda transportasi untuk mudik di Jawa Timur, dan Terminal Purabaya ini jadi salah satu yang terpadat juga di Surabaya anyway. Jadi sangat menarik atau sangat penting juga untuk kita simak seperti apa persiapan dari teman-teman di sana untuk bisa mengawal proses mudik ini bisa tetap aman, nyaman begitu sampai nanti sampai tiba di tujuannya masing-masing gitu ya. Betul, Terminal Purabaya yang tadi juga sempat di apa ya, disorot gitu ya, bahwa ini terjadi aktivitas yang juga melonjak juga, termasuk juga pengawasan yang diperketat. Karena sebetulnya kalau ngomongin soal mudik, ngomongin soal moda transportasi umum, ngomongin soal tiket atau kursi yang berebut, pasti muncul juga ada calo-calo yang berkeliaran lah gitu. Betul. Atau mungkin juga bila adanya kepadatan tuh biasanya juga ada tindak-tindak yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya juga ditingkatkan tuh ya, diperketat pengawasannya juga ya tidak hanya di Terminal Purabaya aja sih gitu, tapi di beberapa titik juga. Gitu Benar ya. sekali. Kita coba kembali hubungkan dengan Mira Detik Jatim untuk mendengarkan langsung laporan dari Terminal Purabaya tadi juga bersama dengan pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, Pak Ahmad Badik ya. Gitu ya. Kembali kita sapa Mbak Mira, selamat sore. Halo, selamat sore. Nah, kita boleh lanjutkan kembali Kamira tadi Oke, tadi soal bagaimana kira-kira? benar. Tadi ada GoFreeze karena permasalahan sinyal. Benar Baik, Kak. oke, saya. Kamira boleh lanjutkan kembali Tadi sampai laporan. mana nih Edo dan saya Iza? Kepadatan dari kemarin sampai hari ini seperti apa persiapannya untuk besok juga kan ada prediksi ada puncak arus mudik, seperti apa persiapan selanjutnya Kamira? Baik. Pak, mungkin boleh diulang dari poin terakhir terkait persiapan dari teman-teman sendiri untuk memastikan bahwa bus yang diberangkatkan dari Terminal Purabaya ini aman seperti itu. Iya. Jadi kami sudah melaksanakan inspeksi keselamatan ini dari awal puasa dari tanggal 1 Maret kemarin. Selama 21 hari berturut-turut kami melaksanakan inspeksi ke semua armada yang beroperasi, baik yang berangkat maupun yang singgah. Jadi ada istilah singgah atau lintasan ya. Jadi semua armada yang beroperasi yang masuk ke terminal kami, Terminal Purabaya, kami laksanakan inspeksi keselamatan. Inspeksi ini meliputi penunjang, baik penunjang utama maupun administrasi yang kami periksa. Yang ditunggu-tunggu nih sama detikers. Kalau adakah kenaikan begitu dari tarif angkutan di Terminal Purabaya sendiri, dan apa kemudian usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenaikan yang terlalu ugal-ugalan ataupun praktik calo? Ya, jadi yang pertama yang kami laksanakan adalah kami berkoordinasi dengan pihak Organda dan juga beberapa PO. Yang berikutnya kami juga menyebar petugas kami di lapangan. Ini kami melakukan survei langsung ke penumpang ya, terkait dengan kenaikan tarif. Sampai hari ini tadi waktu ada kunjungan dari Komisi 5 juga kami sudah lakukan survei dan itu belum ada kenaikan tarif sampai hari ini gitu. Sedangkan yang terkait dengan calo juga, terkait dengan calo dari awal puasa kemarin kami sudah lebih intensif lagi ya, kami lebih intensif melakukan penertiban dan memang masih ada beberapa oknum yang melakukan perbuatan itu, tapi bisa diamankan oleh petugas kami. Dan tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pelaku-pelaku tersebut sudah kami serahkan ke pihak kepolisian untuk tidak lanjut. Oke, baik. Mungkin terakhir himbauan untuk para pemudik yang menggunakan angkutan di Terminal Purabaya ini seperti apa? Ya. Yang pertama kami melakukan himbauan kami ke para pemudik ya. Yang pertama tentunya jaga kesehatan. Jadi kami memberikan layanan juga untuk pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan waktu untuk pemeriksaan kesehatan bisa kami bantu di dalam terminal. Yang kedua tetap berhati-hati atau selalu berhati-hati menjaga barang bawaannya gitu. Jaga barang bawaan. Jadi apabila memang ada sesuatu yang perlu diperlukan untuk bantuan bisa bertanya ke petugas. Petugas kami siaga 24 jam ya, di semua area, dari area drop off ruang tunggu lantai 1, lantai 2 maupun di area keberangkatan.
Jadi nggak usah sungkan ataupun khawatir apapun, kami siap layani pemudik di tahun ini. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Jadi memang di Terminal Pulau Bayar sendiri sedang mempersiapkan segala aspek Baik, itu tadi dia laporan langsung dari Himba Mira ya di Terminal Purabaya, Jawa Timur ya, yang Benar. tentunya juga memberikan himbauan juga kepada masyarakat sekali lagi juga untuk detikers yang juga mudik sekarang bisa ya dikasih tahu bahwa harus jaga kondisi fisik gitu, dan tentunya Benar. juga adanya pos pengamanan juga di stasiun atau terminal-terminal di sepanjang jalur mudik gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Mbak Mira, tadi informasinya lengkap sekali termasuk bagaimana upaya mitigasi terhadap calo-calo yang senantiasa biasanya hadir tuh ya, apalagi menjelang hari H mudik itu biasanya makin bergerilya itu. Iya, cari-cari kesempatan tuh ya. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak Mbak Mira. Veda dan Eiza. Selamat bertugas kembali. Matur suwun. Nah, ini biasanya kalau di sekitar Terminal Purabaya ada jajanan apa di sana? Tadi lupa nanya. Cangcimen. Cacing, kalau cacing apakah kita sejenis burung-burung dan unggas? Makanya cacing. Men. Ah, Speaking Surabaya. of cangcimen, Mm-mm. mennya itu apa? Permen, Aci. kacang, Kacang. kuaci, permen. Oh, kuaci ya. Iya, jadi kacang, kuaci, dan peraturan Menteri. tiba-tiba ditaruh di sini. Bukan tanggung jawab saya, itu nggak tahu. Beli draft ya, draft permen ya. Seru sih kalau Gitu. ngelihat somehow selain seru juga ada sedih juga kalau lihat teman-teman yang mudik nih, karena sedihnya mungkin karena betapa bersemangatnya teman-teman ini untuk kembali bersama berkumpul dengan keluarga setelah mungkin 1 tahun atau mungkin lebih dari itu tidak berkumpul dengan keluarga gitu ya. Iya, iya. Utamanya teman-teman dari yang beda pulau nih, misalnya dari Jawa ke Sumatera kah, atau mungkin dari Jawa ke Sulawesi, Kalimantan. Jadi itu tuh rasanya hangat sekali gitu. That's Iya, why iya, ada iya. perasaan sedih yang bahagia sebenarnya. Iya, iya, iya. Selalu memberikan momen atau menggambarkan satu momentum yang haru lah seringnya lah ya kalau ngomongin soal mudik juga. Ngomong soal gitu. haru, Wow, kok harunya sih Kak yang diambil jadi deg-degan kemana nih? kita harus ngobrol dulu soal ini Detikers. Soal adanya. Seadanya aturan tentang pelarangan promosi paket nyepi di Bali. Iya, ini kalau tadi kita lihat ya calo-calo yang mencari kesempatan gitu ya dalam kesempitan. Nah, ini juga diharapkan juga para pelaku usaha gitu ya, para pelaku usaha pariwisata juga enggak jual paket nyepi, karena sebenarnya juga kayaknya nyepi bukan sesuatu yang harus atau boleh dikomersialisasikan. Gitu. Jual agama dong jatuhnya. Iya dong. Tapi nggak tahu sih, kita coba lihat informasi ya Detikers ya. Dinas Pariwisata Bali dengan tegas meminta pelaku usaha pariwisata untuk tidak menjual hari suci nyepi dalam bentuk paket wisata. Peringatan ini diberikan supaya agen wisata dan turis menghormati kehusyukan umat Hindu dalam menjalankan tapa brata penyepian. Cok Pemayun meminta jika pelaku usaha pariwisata ingin menarik pengunjung dapat menggunakan nama lain dalam penawaran paketnya tanpa mengaitkan kegiatan umat Hindu Bali. Jadi ini salah satu bentuk toleransi kita terhadap perayaan Hari Raya Nyepi ya Detikers ya. Karena memang hari suci Nyepi kan akan jatuh pada hari Sabtu nanti di 29 Maret pukul 6 pagi atau waktu Indonesia Tengah sampai 6 pagi keesokan harinya. Jadi buat Detikers semua mungkin yang sedang berada di Bali atau akan berada di Bali di tanggal-tanggal tersebut boleh menyesuaikan dirinya dengan aturan setempat di mana saat itu Bali sedang merayakan atau melakukan nyepi gitu ya. Betul. Jadi mohon untuk lebih proaktif terhadap segala macam aturan di lingkungannya masing-masing.
Nah, karena sebetulnya juga disampaikan oleh Cok Pemayun bahwa jumlah kunjungan wisatawan awal tahun ini memang tidak sebanyak saat musim libur tahun lalu gitu ya. Namun diprediksikan bahwa mulai 7 hari sebelum Idul Fitri, kunjungan wisatawan itu mulai meningkat sehingga upaya menggait wisatawan untuk merasakan suasana nyepi itu tidak diperlukan. Apalagi dengan menjual nama hari raya karena ya automatically before Idul Fitri gitu ya, yang memang tidak merayakan Idul Fitri mau liburan juga merasakan libur panjang gitu ya, itu juga pada banyak tuh yang mampir ke Bali atau berlibur ke Bali juga gitu. Jadi pemerintah daerah juga memang optimis kunjungan wisatawan akan tinggi atau meningkat lagi dengan harga tiket pesawat dalam negeri yang lebih masuk akal dan sudah dibukanya jalan tol Probolinggo, makanya nggak perlu ada paket-paket nyepi gitu, paket nasi boleh paket nasi. Panas. Mendingan paket dangdutan sih. Kan lagi nyepi Kak. Tapi bukan di Bali. Oh salah. Di Depok, the one and only Ayu Ting Ting akan segera menggelar konser tunggal di Depok, Detikers. Kesana kemari membawa alamat. Muncul tuh nama brand. Sorry. Tapi ini walaupun digelarnya di Depok, tapi happy-nya, bahagianya tuh berasa sampai ke seluruh penjuru Indonesia loh. Betul. Gue ketika baca berita ini tuh kayak, ini mah gak boleh dilewatin kata gue mah. Tapi kayak kenal nih lorongnya nih kayaknya nih. Kenal nih tuh. Kayak kenal nih lorongnya nih. Ini juga lorong ini gak jauh-jauh dari tempat saya berpapasan juga dengan Ayu Ting Ting ya kan. Gitu agaknya tuh emang cukup bikin starstruck gitu. Karena gue mungkin ketemu Ayu Ting Ting. Gue juga kalau ketemu gue starstruck dong, lebih ke arah kayak awas lu gue mau lewat. Taringgan. Gue juga kalau misalnya ketemu Ayu Ting Ting bakal starstruck sih, kayak cantik banget pasti sih. Iya, bening banget and she's so tiny. Oh ya? Gemes banget gitu, kecil. Iya. Dan mungkin juga nggak tahu deh Gen Z atau Gen Alpha gitu tahu nggak sih sebetulnya bahwa Ayu Ting Ting itu memulai karirnya tuh ya penyanyi dangdut gitu, karena sekarang kayaknya banyak yang mengenal Ayu Ting Ting ini sebagai comedian atau actress gitu lah ya. Mungkin ya karena lebih banyak tampil di TV sebagai seorang komedian gitu ya. Padahal awalnya gitu. Sekali Ayu Ting Ting dikenal di publik luas itu adalah sebagai seorang penyanyi dangdut yang mencari alamat palsu. Betul, fake address. Benar, jadi palsu, konser ini akan digelar di kota kelahirannya Depok, Jawa Barat tentunya, yang diberikan tajuk Dangdutan Ayu Ting Ting. Wah seru banget, pasti ini seru banget. Waduh tenang dong kayak Ojak. Saat ditanya mengenai target penonton, katanya dengan santai, ya itu promotor lah yang ngurus, pokoknya saya nyanyi yang bagus, saya show di depan kalian semua, menghibur semua warga Depok dan seluruh Indonesia yang datang nanti, dan ini akan digelar pada tanggal 21 Juni 2025. War dah lu semua untuk membeli tiket. Barengan warnya sama Lady Gaga ya? Udah. Juni juga kan tapi Lady Gaga. Lady Gaga bukannya Januari tahun depan ya? Oh bukan Juni. Nggak tahu tapi warnya udah. Iya warnya udah. Warnya udah. Ini kayak wave 2-nya. Jadi kalau mungkin nggak kebagian Lady Gaga atau pulang dari Lady Gaga langsung menuju ke konsernya bisa. Ayu. Ya, oke. Kita masih belum selesai juga nih dengan permudik-mudik ria juga, karena tentunya juga masih ada titik lainnya yang akan kita laporkan untuk Detikers semua. Termasuk liputan dari Jawa Barat yang kali ini akan mengeksplorasi sebuah kawasan wisata yang menawarkan tempat penginapan seperti hotel, glamping, villa, rekreasi, banyak banget deh. Ini bisa jadi salah satu sumber inspirasi, rekomendasi untuk bisa dikunjungi nanti ketika berlebaran. Wow, ini nggak tahu kenapa ya, menurut aku salah satu destinasi yang lumayan cukup populer dikunjungi sama keluarga, terutama kalau keluarganya itu banyak anak kecilnya, anak sekolah deh, anak sekolahnya. Waterboom atau taman air. Oh, gue kira mau bilang ini dusun bambu. Ya, Lembang. Jabar juga sih. Iya. Itu deket banget dari rumahku. Oh iya? Iya, kayak katanya di Bandung. Itu Kabupaten Bandung Barat, dusun bambu. Iya.
Gue gak pernah bilang gue orang kota. Oh gitu. Aku kira Bandung kota. Bukan. Ternyata di Lembang. Bandung Raya Bandung mungkin Raya. ya. Nah tapi kalau ini kita geser dulu ke Garut. Let's go. Garut ya. Seperti apa sebetulnya nih gambarannya ya kalau kamu mungkin mau menjadikan Sabda Alam ini sebagai salah satu destinasi wisatamu Detikers, kita cek habis ini ya. Ini dia liputan dari teman-teman Detik Jabar, persembahan khusus buat Detikers semuanya soal kawasan wisata Sabda Alam di Garut. Let's go. Sejumlah tempat pariwisata tengah bersolek menyambut wisatawan di musim libur Lebaran 2025. Para pengelola biasanya menggunakan masa-masa puasa untuk melakukan sejumlah perbaikan. Seperti yang tengah dilakukan oleh pengelola Taman Wisata Alam Sabda Alam di kawasan wisata Cipanas, Garut. Sejumlah perbaikan dilakukan, khususnya di kawasan Taman Air. Bukan hanya perbaikan, pengelola juga melakukan pembersihan serta pengecatan ulang. Ditargetkan sejumlah pekerjaan ini dapat selesai hingga jelang Lebaran. Yang pasti kita manfaatkan momen di bulan suci Ramadan ini. Kebetulan Taman Air Sabda Alam tutup selama hampir kurang lebih 27 hari. Kita manfaatkan betul untuk memaksimalkan proses maintenance project, di mana kami bertujuan untuk memberikan kepuasan ataupun juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu yang nanti akan berkunjung ke Taman Air Sabda Alam di periode Lebaran. Kita juga punya konsep yang sangat menarik tentunya, akan ada beberapa mungkin entertain lah ya di liburan Lebaran ini yang akan menghibur para pengunjung Taman Air Sabda Alam, dan tentunya kami juga bisa menyuguhkan beberapa wahana yang memang dengan tampilan yang berbeda dan sedikit jauh lebih fresh ya untuk liburan Lebaran kali ini. Tidak bukan, sejumlah perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk mempernyaman para wisatawan yang datang. Seperti diketahui, Sabda Alam memiliki banyak wahana. 9 diantaranya sudah tuntas dipoles. Adapun ke-9 wahana tersebut antara lain Waves River, Kiddies Pool, kolam ombak, sasak rawayan, kolam panjang, kolam terapi ikan, area game park, taman burung hingga spot foto. Wahananya kita sudah sangat lengkap yang kami tawarkan di Taman Air Sabda Alam ini. Di antaranya ada wahana Kiddies Pool, ada mandi busa, ada wave river, ada waterboom dan juga slider boom. Dan yang gak kalah menariknya tentunya kita ada wahana paling terfavorit yaitu kolam ombak. Bagi Detikers yang ingin mencoba wahana wisata air panas, silakan mencoba objek wisata yang satu ini. Dari Garut, Jawa Barat, Hakim Gani melaporkan untuk Detik Sore. Ada orang gila, ada orang gila. Pergilah kau, jangan ganggu. Neng, Aneng, istighfar Neng. I have something in mind. Coba bisa membaca pikiran aku nggak? Lapar. Ketebak ya? Pengen bakso ya? Bukan. Lagi? Seblak. Aku nggak suka seblak. Oh nggak suka. Siomay. Bukan. Bubur. Aku nggak makan bubur. Gigi banget ya. Semuanya salah. Sate Marangi gak sih? Oh, sombong banget ya mau mudik sebentar lagi. Iya, walaupun gak ke Purwakarta sih. Enggak ngelewatin Sate Marangi juga, sih. Tapi kayaknya enak aja buat sahur kali ya. Daripada Sate Marangi mending rujak soto di Banyuwangi. Nah,
Itu dia belum kebayang. Aku lihat dulu ya gambarnya seperti apa ya rujak soto ya. Sambil Eiza nyari-nyari gambarnya seperti apa, kita sambil sapa Mbak Eka Rima dari Jawa Timur yang kali ini akan melaporkan kondisi arus mudik di Jawa Timur, tepatnya di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk hari ini. Selamat sore Mbak Rima. Sore Edo dan Eiza. Selamat sore. Masih puasa kan? Masih alhamdulillah. Insyaallah. Pertanyaan yang sangat menohok. Mbak Rima seger banget di sore-sore padahal sudah menjelang jam berbuka Mbak. Apa sih Ya rahasianya? Anda detik harus selalu segar. Betul. Mbak Rima ini ada di ruangan ini sepertinya ya, apa namanya, pemantauan benar. data center and something. Ini ada di mana lokasi persisnya? Comment center ya. Comment center. Mbak Eka Rima boleh dong cerita ke kita bagaimana pantauan sejauh ini di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk terkait arus mudik yang segera akan mencapai puncaknya besok rencananya ya, prediksinya. Silakan Mbak Rima. Nah, saat ini saya ada di comment center ini di Pelabuhan Ketapang, Edo dan Eza, dan di sini memang seluruh aktivitas pergerakan bukan hanya di Pelabuhan Ketapang saja, tapi di Pelabuhan Gilimanuk, Jangkar, bisa terpantau melalui kamera pengawas yang layarnya sudah ada di belakang saya ini. Dan hari ini kalau disebutkan sebagai puncak arus mudik bisa juga sebenarnya, walaupun prediksinya adalah besok ya. Tapi sejak tadi malam sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dan juga penumpang dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Dari tadi malam sekitar pukul 11 malam saja, dari hutan Cekik itu di Bali, di Jembrana sudah macet sampai 6 jam. Bahkan ada yang 7 jam juga untuk bisa masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Padahal nyebrangnya cuma sekitar 1,5 jam ya, tapi antri masuk ke pelabuhannya sekitar 6 jam sampai 7 jam. Itu luar biasa sekali dan dibanding tahun lalu ini sangat berbeda memang. Karena tahun ini berbarengan dengan Hari Raya Nyepi ya, sehingga banyak masyarakat memutuskan untuk pulang sebelum pada tanggal penutupan. Rencananya kan akan ditutup operasional Pelabuhan Gilimanuk dan juga Ketapang. Sehingga masyarakat berbondong-bondong pulang duluan sebelum ditutup. Dan tanggal 27 kan sudah ada kebijakan libur bagi pekerja formal. Kemudian tanggal 24 juga kemarin sudah WFA ya. Work from everywhere atau anywhere. Work from anywhere ya, sudah seperti saya itu bisa work from anywhere. Oh makanya puncak arus mudik juga bisa jadi terjadi hari ini ya Mbak Rima ya? Benar. Jadi dari Bali berbondong-bondong masuk ke wilayah Ketapang sudah mulai sejak tadi malam. Sementara berbagai kesiapan juga sudah dilakukan untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara kita umat Hindu yang akan menjalankan ibadah Nyepi di Bali. Maka Pelabuhan Ketapang besok pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ditutup untuk Ketapang. Tapi untuk Gilimanuk pada pukul 4 atau pada pukul sekitar 5 ya waktu Indonesia Tengah itu akan ditutup. Jadi masih memberi waktu kepada pemudik yang berasal dari Bali yang akan menyeberang Ketapang untuk bisa menyeberang terlebih dahulu pada pukul 5 pagi tersebut. Setelah itu baru akan ditutup total sampai pada tanggal 30 pukul 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Benar, setelah nyepi. Jadi bisa dibilang hampir 2 hari penutupannya. Nah ini pasti nanti pada saat dibuka kembali akan ada penumpukan lagi, lebih banyak lagi pemudik-pemudik yang belum pulang pada hari ini, mereka akan memutuskan pulang pada setelah hari Raya Nyepi tersebut, pada H-1 Idul Fitri ya. Baik. Mbak Rima, dan kemudian juga dengan adanya penutupan pelabuhan untuk sementara waktu gitu ya untuk memperingati Hari Raya Nyepi juga. Kemudian juga apakah diantisipasi apabila ada pemudik yang memang menginap atau memutuskan untuk stay saja di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk, apakah sebetulnya diberikan fasilitas atau mungkin ada antisipasi lainnya juga untuk para pemudik yang memutuskan untuk tinggal di sana? Sudah disosialisasikan sejak
1 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah ada informasi terkait rencana penutupan karena tanggal tersebut sudah diprediksi bahwa akan berdekatan sekali tahun ini Idul Fitri dengan Nyepi. Kemudian bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perjalanan nih ke Ketapang, ke Banyuwangi, mereka sudah disiapkan buffer zone atau area kantung-kantung parkir yang tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang. Ada di Grand Watu Dodol. Nah, kalau ada di Grand Watu Dodol ini bisa menampung sekitar 300 sampai 500 kendaraan, baik itu bus maupun kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau di Grand Watu Dodol ini spesial, Edo dan Eza, karena di sana juga pemudik bisa sambil berwisata. Di situ ada pantai Grand Watu Dodol, kemudian ada sentra kuliner yang tadi bicara tentang rujak soto. Nah, sekarang ada yang baru, Edo. Ada pecel rawon, belum nyobain ya waktu Waduh, diffusion lagi tuh ya. Pecel campur rawon. Ini gitu. makruh gak sih kita ngomongin ini menjelang berbuka? Iya, gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Ngiler enggak? Selama gak giler ya. Iya. Ada sentra kuliner, kemudian ada landscape yang ikonik di situ, penari gandrung yang berada di Grand Watu Dodol. Nah, kemudian lebih dekat lagi ada Terminal Sri Tanjung. Di situ di Terminal Sri Tanjung bisa menampung tidak kurang dari sekitar 500 juga kendaraan. Namun rata-rata untuk Terminal Sri Tanjung ini digunakan untuk menampung kendaraan-kendaraan pengangkutan barang yang punya sumbu 3 atau lebih, itu diangkut atau disediakan buffer zone atau tempat parkir di Watu Dodol, kemudian di sebagian juga di Terminal Sri Tanjung. Nah, lebih dekat lagi nih dari Terminal Sri Tanjung dengan Ketapang jaraknya sekitar 300 meter kalau dengan menggunakan kendaraan umum, dan di situ ada terminal atau ada Pelabuhan Bulusan. Pelabuhan Bulusan ini disiapkan sengaja memang pada saat Idul Fitri tahun lalu itu sudah ada di Pelabuhan Bulusan ini disiapkan kantung-kantung parkir. Di sana bisa menampung kendaraan-kendaraan berat, kemudian kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang. Ada sekitar 800 kendaraan bisa ditampung di sana. Dan jangan khawatir, fasilitasnya semua ada. Ada fasilitas mulai dari fasilitas tempat mandi, kemudian warung-warung juga sudah disiapkan tidak jauh dari situ. Itu ada semuanya. Namun yang ingin lebih nyaman lagi, Edo dan Nisa, di sekitar Ketapang ini banyak juga perhotelan. Ada hotel mulai bintang 3 sampai bintang 4 ada di sekitar sini. Jadi booking mulai sekarang untuk bisa stay di Banyuwangi sambil menunggu dibukanya pelabuhan, bisa sambil jalan-jalan, kemudian menikmati wisata di sekitar. Ada kulineran juga seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Edo di Banyuwangi. Dan tidak jauh dari Ketapang ini kan banyak sekali Edo tempat wisata yang tidak jauh dari sini. Ada Pantai Cacalan, ada Pulau Santan, kemudian ada Pantai Bum, banyak sekali. Asalkan nggak tiba-tiba naik Ijen ya Mbak Rima ya. Tiba-tiba BM-nya lain, nggak jadi mudik dong jadinya ya. Takutnya keburu capek duluan habis turun dari Ijen. Iya. Mau masak opor kayaknya di api itunya, api abadinya. Turun dari Ijen nggak jadi pulang kampung karena gempor. Tapi berarti gitu ya? Banyuwangi saat ini udah cukup ramai kotanya Mbak Rima. Untuk kota sudah cenderung ramai sejak 1 pekan terakhir. Jadi sejak tanggal 24 itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di dalam kota. Dan juga untuk sampai hari ini volume kendaraan juga yang masuk ke Ketapang juga cukup meningkat. Dari sebelumnya per hari angkanya di angka 10.000, 15.000. Hari ini saja sudah mencapai sekitar 21.700 kendaraan. Itu roda 2 dan roda 4. Belum lagi masyarakat yang tidak membawa kendaraan atau penumpang-penumpang angkutan umum. Mereka juga masuk ke wilayah Ketapang ini ada sekitar ribuan masyarakat dan tidak semuanya memang ada di Banyuwangi. Ada yang tujuan Situbondo, Probolinggo, Jember, Lumajang, bahkan ada juga yang tujuan Surabaya. Tapi ini sudah diantisipasi keseluruhannya, jangan sampai terjadi seperti 2 tahun yang lalu. Kemacetan mengular sampai ratusan meter, bahkan sampai hampir hutan Situbondo ya pada saat itu, hutan Baluran pada saat itu hampir mencapai sana kemacetannya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maka rencanakan perjalanan pemudik, lihat jadwal dan jangan sampai membeli tiket
pada saat di lokasi karena sudah tidak bisa saat ini. Jadi beli tiketnya harus online. Kalau ada Semua calo-calo sekarang yang nawarin online. gitu, Mbak Rima kira-kira gimana nyikapinnya? No. Laporkan dijawab. saja. Oh, dilaporkan. Ya. Jadi betul, kalau betul. memang untuk menghindari calo-calo tersebut, karena nanti harganya bisa jauh lebih tinggi. Padahal harga normal saat ini di angka 90 sampai 120 ribu untuk tiketnya. Dan kalau nanti lewat calo harganya bisa lebih mahal. Jangan sampai itu dibudayakan karena sudah didisiplinkan dan ditertibkan. Sekarang kan semua sudah serba gadget ya. Jadi mudah untuk ya. membeli juga tidak sulit. Sementara untuk radius 2 km sampai 3 km sebenarnya ada loket-loket tiket. Tapi khawatirnya nanti kehabisan tiket. Untuk saat ini memang kapal yang dioperasikan ada 32 Edo dan Reza. Baik. Jadi 32 kapal tersebut diharapkan untuk bisa mengangkut seluruh penumpang. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu memang hanya berlakukan 32, tapi kalau dalam kondisi normal antara 28 sampai 30. Meski demikian kan ada peluang juga tiket-tiket tersebut habis. Jangan sampai sudah jauh-jauh mudik berharap untuk bisa masuk kapal ternyata malah gagal ya. Iya, gitu. Makanya itulah pentingnya menyusun itinerary sebelum mudik gitu. Betul, ya. lebih proaktif lagi gitu ya. Proaktif lagi, Nggak on lebih the spot gesit gitu. lagi Benar. gitu pas mau mudik juga. Dan tentunya dihimbau untuk selalu berhati-hati untuk para mudikers. Menyiapkan segala macam keperluan pribadinya juga, jangan lupa ya, biar nanti ketika di lokasi tidak Bingung dar-der-dor ya. gitu Iya, semuanya. tidak overwhelmed Benar. gitu. Dan mudah-mudahan kita Dan doain kondisi juga. Gilimanuk saat ini harusnya bisa jadi evaluasi ya supaya tidak terjadi di Ketapang. Baik. Betul, Karena betul. penumpukannya luar biasa dan kemacetannya Kebayang sih. sampai 6 jam. Benar. Baik. Semoga bisa diantisipasi semuanya sama pemudik dan juga otoritas terkait yang mengatur lalu lintas di sana ya. Selamat bermudik buat teman-teman semuanya. Juga buat Mbak Rima, terima kasih banyak atas laporannya Mbak Rima. Kita juga sekaligus minal aidin wal faizin di sini karena benar, mohon maaf lahir batin. Juga salam buat seluruh teman-teman di Detik Baik, selamat menanti waktu di sana. berbuka. Terima Iya, kasih. Terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sepertinya Mbak Rima Eka yang langsung dari Pelabuhan Ketapang ini menjadi laporan arus mudik terakhir lah ya untuk hari ini juga dan Betul. Detik Sore juga gitu ya. Mudah-mudahan sudah terinformasikan walaupun pasti jelas belum semua lah ya gitu. Tapi tentunya juga Detikers bisa cari tahu soal informasi arus mudik tuh via 20 detik gitu. Benar. Jadi di sana gitu. Bisa ya. banget. Jadi ini juga menjadi sekaligus episode terakhir di bulan Ramadan ini Detikers. Karena abis ini kita akan tayang di episode spesial Lebaran. Tayang. 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 Dan tentunya ini jadi episode terakhir di bulan Ramadan. Ya. Lagi-lagi ya sedih. Semoga kita tahun depan dipertemukan lagi sama bulan Ramadan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu. Semoga bulan ini memberikan kita banyak hikmah, memberikan kita banyak barokah, memberikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana gitu. Semoga juga Detikers yang beribadah juga nggak cuma senang menjalani ibadahnya juga, tapi mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Jadi nggak cuma hore-hore ya Detikers ya. Kita juga sekaligus minta maaf buat seluruh Detikers di sini. Sekaligus kita minal aidin wal faizin sekali mohon lagi buat. maaf kalau hostnya katanya sering cengenges. Mohon maaf kalau kita suka cengengesan karena memang kita kan berusaha untuk membuat Detikers semua jangan tidur lagi. Soalnya kan sore-sore tuh suka ngantuk ya, apalagi kalau pas bulan puasa gini. Jadi kita berusaha untuk menghibur diri sendiri dulu sebenarnya, baru bisa menghibur orang lain. Cuma ya kadangkala ketika kita berusaha untuk ceria itu ada berita-berita yang tak terduga datang gitu ya. Suka selip gitu. Bener. Sama juga kalau naik kendaraan ya kan, bannya suka selip. Nah itu misalnya kita yang suka selip. Ya mohon dimaafkan ya Detikers ya gitu. Semoga yang mudik sampai tujuan aman, berjumpa dan bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman gitu ya. Dan tentunya kembali lagi ke sini untuk mencari pundi-pundi lagi dengan selamat. Ya dimanapun lah mencari pundi-pundinya.
Yang penting halal ya Detikers ya. Betul. Terima kasih sekali lagi, kita izin pamit dulu. Selamat berlibur, selamat berlebaran, selamat bermaaf-maafan. Saya Eduardo Simoragir pamit. Eiza Makfira juga pamit dan seluruh tim yang bertugas juga pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Detik Sore edisi spesial Lebaran. Tapi masih ada kultum habis ini. Cara memilah informasi di media sosial ya. Benar, lupa kan? Ditampar lagi kita sama ya udah, kultum kita ini pamit ya. Detikers, ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, minal aidin wal faizin.